Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Suara saya terdengar nggak? Aman, Mas Tri, aman, aman. Aman ya? Ya, Ya, salam kenal semua. Mungkin ada yang belum kenal dengan saya. Nama saya Trianto Hari Nugroho. Saya saat ini sebagai dosen di Vokasi UI dan sedang kuliah S3 Matematika. Di teman pertama kali ini kita akan membahas sekilas tentang ini ya. Mungkin ada beberapa yang belum mengerjakan tryout. Saya akan kasih tahu cara-caranya bagi yang belum mengerjakannya. Ya, di sini pertemuan pertama kita. Saya mengharapkan sebenarnya mungkin di pertemuan besok yang belum mengerjakan trial sudah mengerjakannya. Jadi biar merasakan dulu bagaimana soal kemarin yang gelombang satu. Mungkin ada juga yang udah pernah ujian tapi gagal kemarin. Silakan dicoba lagi kerjain. Jadi biar ketahuan berapa kemampuannya ya. Nanti akan keluar skornya dan juga akan keluar juga jawabannya yang benar yang mana bisa dievaluasi. Tapi di sini tidak terdapat pembahasan karena akan dibahas langsung oleh saya di setiap pertemuan di live Zoom-nya. Kalian hanya akan mengerjakan soal-soal yang ada di sini sesuai dengan waktunya. Bahkan di sini ada untuk yang bimbel ini tersedia dua paket tryout. Yang pertama paket tryout yang bonus bimbel tryout online PK. Ini soal asli yang kemarin, gelombang 1, 12 April 2026. Kemudian ya ini subtesnya sama seperti di ujian sebenarnya. Terdiri dari verbal, kemudian kuantitatif, dan juga logika. Dengan alokasi waktunya juga sama. Tapi mungkin ini urutannya masih terbalik di webnya ya. Biasanya kalau di ujian tuh verbal dulu, baru kemudian kuantitatif, baru logika. Ini di ini karena di sini baru webnya baru pertama kali web trial itu berjadi, jadi masih ada yang terbalik. Tapi jumlah soalnya sama ya, cuma urutannya aja. Jadi setelah verbal itu nanti akan ke logika, baru ke kuantitatif. Nah, ketika mengerjakan tryout ini sebenarnya kalau mau dikosongin bisa, mungkin pasti klik next masih error ya, karena dia itu menyimpan jawaban ya. Kalau misalkan masih kosong, apa mau dikosongin gitu, jadi kita ngeklik kotak soal di sebelah kiri nanti ya. Jadi kalau misalkan nomor satu nih nggak tahu jawabannya masih pengen dikosongin, itu jangan pilih selanjutnya tapi pilih diklik nomor soalnya aja nomor dua gitu. Nanti bisa jadi bisa dikosongin tuh bisa gitu. Tapi kalau misalkan pakai selanjutnya dia nggak bisa gitu. Tapi nantinya juga mungkin akan diperbaiki lagi gitu. Untuk saat ini caranya kayak gitu. Saya akan nunjukin kalian nanti akan mengerjakan tryout PK-nya, tapi ini tryout apa namanya? Kayak semacam pretest sebenarnya. Jadi sebelum kita mulai bimbel itu kita pretest dulu dengan soal yang kemarin. Nanti setelah kita bahas semuanya dari mulai verbal, konteks, sama logika, saya akan taruh lagi sini soal tryout yang baru, tryout prediksinya gitu ya, yang saya buat agak mirip-mirip dengan yang ini. Jadi biar kita lihat perkembangan ya. Tapi bukan berarti soalnya sama persis, enggak akan sama persis. Biasanya kalau polanya kalau disimak itu soalnya pasti akan ada perubahan modifikasi ya. Kemudian nanti juga ada tryout yang bahasa Inggrisnya TBI-nya, boleh dikerjakan juga. Kalau TBI hari ini sudah pertemuan kedua ya, tapi ada rekamannya. Di deskripsi grup itu ada Google Drive untuk rekamannya, pembahasannya. Nanti juga untuk PK ini juga ada. Jadi kalau kalian ada yang berhalangan atau ketinggalan, bisa menyimak rekamannya juga. Mungkin nanti kalau diklik link di Google Drive, apa link Google Drive-nya ya, butuh akses, nanti saya berikan akses dulu gitu ya, untuk memastikan bahwa itu udah mendaftar bimbelnya. Kemudian nanti setelah ini kan ada lagi paket tryout dan ada beberapa kan saya tambahkan juga, saya sudah menyiapkan beberapa soal kuantitatif juga, dan juga nanti ada soal verbal sama logika yang untuk prediksinya. Tapi saya lebih ingin menguatkan kuantitatifnya dulu nanti ya. Kita lihat ke depannya nanti saya akan buat 10 pertemuan
Yang pasti ini soal yang gelombang satu kemarin akan terbahas semua. Kemudian setelah itu kita akan kalian akan mengerjakan soal prediksi kuantitatif. Sebenarnya kemarin ya kebetulan saya juga kenal dengan yang buat soal ya, karena dosen saya juga. Jadi kalau setiap ujian itu biasanya mereka membuat bukan hanya satu paket soal, tapi minimalnya dua. Karena satunya itu bisa buat cadangannya. Kalau ada kendala itu seperti apa gitu ya. Jadi setiap gelombang itu meskipun online kan setiap orang mengerjakan soal yang sama ya. Tapi urutan soalnya diacak dan juga pilihan jawabannya diacak. Di web private saya ini juga kayak gitu. Jadi soalnya urutannya diacak antara satu orang dan orang lain nanti akan mengerjakan nomor soalnya beda karena urutannya diacak dan juga pilihan jawabannya diacak. Gitu. UI juga melakukan itu untuk menghindari adanya kecurangan gitu ya. Kalau ada yang mau kerja sama, dipikir jawabannya sama. Misalkan satu sama satunya sama nih, tapi sama temenan gitu ya. Kita kerja sama dulu, kerja sama gitu ya. Satunya lebih pintar gitu, pengen kerja sama. Jadi nanti dia ngirimin jawaban ke temennya gitu ya. Ternyata kalau urutan soalnya beda kan jadinya susah kan gitu ya, kayak gitu. Jadi itu menghindari seperti itu ya. Kemarin itu sempat ada uh, kebocoran. Kebocoran bukan karena, jadi karena kesalahan sistem aja ya. Kesalahan teknis kita dari tim IT UI-nya. Ketika gelombang satu kemarin, seharusnya kan ujiannya di tanggal 12, di hari Minggunya, di Minggu pagi. Tapi ketika kita mencoba membuka web ujiannya pakai Save Exam Browser ya, filenya, di hari Sabtu itu dia terbuka. Tulisannya di situ sebenarnya simulasi ya, soal simulasi. Simulasi sebenarnya seminggu atau 5 hari sebelum ujian tuh kita melaksanakan simulasi untuk mengatas perangkat gitu ya. Tapi kan soal simulasi biasanya cuman kalau kemarin tuh cuma 5 sampai 9 soal ya di masing-masing subtes. Pas dari Sabtu tuh sempat terbuka karena error tuh di sistemnya. Harusnya terbukanya hari Minggu, tapi jadinya terbukanya di hari Sabtu. Tapi itu nggak full ya. Jadi verbal tuh sempat kebuka sampai 30 menit. Kemudian di kuantitatif terbukanya mungkin sekitar 10 menit ya. Itu tutup lagi tuh. Pas tutup lagi tuh ada notifikasi Anda masukkan link ujian yang salah. Karena sebenarnya ujiannya itu di hari Minggu ya. Tapi pas hari ujiannya soalnya bukan itu yang keluar, tapi mirip. Jadi sebenarnya ujian kemarin itu kalian mengerjakan soal cadangan. Karena sempat ada soal itu ya yang keluar duluan itu. Dan itu nggak banyak yang tahu. Yang tahu itu cuman yang nyoba nyoba buka link save system posternya di hari Sabtu pagi. Oke, di jam ujian yang harusnya hari Minggu. Dan itu saya ada soalnya juga. Jadi nanti kita akan coba mengerjakan juga soal itu ya, soal yang terbuka itu. Itu bukan bocoran karena itu memang apa kesalahan UI-nya sendiri ya, terbuka teknisnya gitu. Oke. Bukan saya tahu soal itu saya bocorin enggak ya. Meskipun saya kenal juga sama yang buat soalnya. Ya promotor saya juga sih, promotor saya S3, dosen saya pembimbing. Tapi dia nggak pernah sih ngasih soal ke saya gitu. Cuman dia tahu saya bahwa dia yang bikin. Dia juga tahu saya bikin bimbel ini, tahu juga. Tapi kita sama-sama menjaga idealismenya ya, maksudnya kita tetap netral gitu. Jadi saya nggak minta soal dari dia juga ngasih tahu. Tapi saya bisa memperoleh soal-soal yang sebelumnya. Kayaknya kalian bisa mengajarkan soal-soal asli ini kayak itu. Kalau soalnya udah berlalu, saya bisa dapat soalnya. Tapi kalau soal yang akan datang, enggak. Gitu. Ya meskipun suatu saat mungkin saya akan disuruh bantu bikin soal juga ya. Karena teman saya juga itu. Jadi mahasiswa alumni S2 Matematika itu ada yang ngebantu bikin soal juga. Membantu dosen saya itu ya. Membantu bikin soal. Oke. Di sini jadi seperti itu ya. Setiap gelombang itu bisa ada dua pakai soal. Dan nanti kalian akan bisa merasakan perbedaannya antara yang kalian kerjakan ini gelombang 1 12 April ini dengan soal yang terbuka kemarin ya. Ketika setelah kita bahas semuanya, nanti kalian akan mencoba uh, tipe keduanya ya, soal tipe keduanya yang mirip dengan 12 April ini. Tapi itu saya hanya kemarin memperolehnya yang kuantitatif ya. Saya hanya memperoleh kuantitatifnya, jadi tapi kalian nanti bisa coba untuk menguji kalian nanti dapat skornya berapa. Terutama di lokasi waktunya ya, 50 menit itu kalian
dari 35 soal tuh bisa ngerjain berapa. Saya kemarin sempat nyoba juga ya soal yang ini 12 April ini saya coba ngerjain. Bisa semua sih, maksudnya dalam waktu 50 menit bisa selesai. Nah kan ada sisa waktu lebih. Karena soal-soalnya sebenarnya cukup gampang. Kalau kita nggak panik ya, kalau kita tenang itu semua cara-caranya kalau udah saya jelaskan nanti mereka akan, oh ini gampang banget gitu ya. Tapi biasanya pas ujian tuh masalah paniknya itu ya bikin kita jadi ngeblank. Terutama kalau yang kemarin tuh banyak-banyak pola-pola angka ya untuk gambar itu. Sebenarnya itu nggak terlalu susah kalau kita ngajinya tenang. Memang ada beberapa soal yang kayak logaritma itu yang lumayan gitu ya. Lumayan maksudnya keluar sifat logaritma yang jarang dikeluarin sebelumnya. Kan itu bikin kaget aja gitu kalau kalian nggak hafal sifat-sifat logaritma, soal kemarin nggak bisa dikerjain. Kita akan lihat juga nanti saya nunjukin juga di sini. Kalau kalian ngeklik ini beli sekarang, ini kan gratis ya karena bonus-bonus bimbel ya. Ini bagi yang belum private. Nanti kalian klik aja. Ini nomor rekening masih rekeningnya belum rekening sebenarnya ya. Jadi cuma klik aja sembarang aja. Kalian juga kan nanti nggak bayar. Klik lanjutkan. Nanti kalian upload. Kalau kalian beli bimbel ini di Shopee, kalian upload bukti pembelian dari Shopee jadi screenshot aja gitu ya. Misalkan ini saya coba, ini bukti Shopee kayak gini ya. Bukti pembelian buku dan bimbel. Kita upload. Ini baru kalau udah terupload kita submit bukti transfer. Kalau ada yang transfer langsung beli bimbelnya ya bukti transfernya itu ya. Kemudian ini nggak perlu konfirmasi via WhatsApp karena ini masih WhatsApp admin webnya, belum ke WhatsApp saya. Kita tutup aja nanti. Kalau kalian udah melakukan itu nanti di saya itu di web adminnya akan keluar, gitu ya. Dia akan keluar. Cek ya. Siap. Cari ke sini. Nanti di manajemen transaksi saya di sini keluar ya. Kalau ada yang baru mau daftar ngerjain tryoutnya, nanti keluar tanggalnya, jamnya, kemudian emailnya siapa, dia mau ngerjain paket tryout yang mana. Di sini statusnya masih unpaid ya. Saya akan ubah nanti. Jadi kalian kasih tahu ke saya dulu nih, kalau ada yang udah ngeklik tadi, masuk upload bukti transfer, kalian WA saya, ya langsung saya baru kalian, saya ubah statusnya jadi paid. Ubah status ini. Kalau udah terbuka, udah statusnya paid, nanti kalian ketika bukanya dari sebelah kiri ini ada di bawahnya dashboard ada tryout saya, dia akan muncul ini. Lalu kalian klik mulai pekerjakan. Di sini ada keterangannya, kemampuan verbal 40 soal, kemampuan logika 25 soal, kuantitatif itu 30 soal. Ini hanya terbalik aja sih urutannya. Ini harusnya nomor 2-nya itu kuantitatif dulu di logika. Terus dia soalnya diajak juga. Jadi kalian kerjakan sesuai alokasi waktunya. Nanti kalau misalkan kalian ada yang mau dikosongin, kalian ngeklik nomor soal berikutnya. Mungkin saya contohin satu kali ya. Nanti kan kayak gini ya. Nanti kan kalau misalkan ini ada waktunya sebelah kanan atas ya, ada waktunya. Nah, ini nomor satu, misalkan kalian mau kosongin nomor satu, berarti kalian kalau ngeklik selanjutnya nih sebenarnya masih error ya. Ini nanti diperbaiki, tapi kalian nanti mencoba saya. Ini kan dia menyimpan jawaban ya. Dia nggak mau next gitu ya. Kalian klik nomor soalnya aja. Dia akan pindah ke nomor dua. Gitu. Jadi nomor satunya masih kosong. Kalau udah terjawab, dijawab nanti dia akan ini ya biru apa hijau muda warna kotaknya. Disimak pun kayak gitu. Jadi ada perubahan warna. Yang belum dijawab dia warnanya abu-abu. Kalau yang udah dijawab nanti warnanya kalau nggak salah biru muda, orang tahu biru tua ya. Gitu ya. Kemudian nanti bisa juga kembali. Jadi kalau mau lompat-lompat soal juga bisa. Biasanya kalau disimak itu kalau kita ada soal yang kita skip, kita ingetin aja nomor berapa itu gitu. Nanti kalau kita mau coba lagi, langsung ngeklik nomor soalnya aja. Nanti kalau udah selesai, tinggal klik yang di bagian
selesai. Misalkan saya ke nomor 40 ini dari bagian terakhir. Kalian bisa klik tombol selesai dari yang di nomor 40-nya. Misalkan ini saya jawab dulu. Kita pastiin dulu nih, pas sudah nomor 40, jangan klik ke saya dulu ya. Coba balik ke 39, apakah ini warnanya udah ke hijau muda atau belum? Kotaknya. Nah, kalau udah ke hijau muda, berarti udah tersimpan jawabannya gitu ya. Lalu kalian pilih selesai. Ini belum, karena belum dijawab ya. 39-nya tadi. Jadi kalau belum nggak dijawab, dikosongin tuh dia jangan next ya. Ketik kotak sama soalnya. Tapi nanti untuk lewat berikutnya udah benar ya. Ini udah terselesaikan. Ini karena baru awal lagi diperbaiki, jadi ngeklik nomor soalnya aja baru ntar selesai. Ketika udah selesai nanti dia akan masuk ke stres berikutnya. Klik lanjut aja. Nanti ada keterangannya terjawabnya berapa, yang belum terjawabnya berapa. Lanjut ke stres yang lainnya. Nanti akan misalkan selesai lagi, udah dikerjain itu selesai. Ini kan yang logika ya. Lanjut lagi, jawab lagi nanti. Bentar kalau udah lihat hasil gitu. Nanti hasil ini yang di sebelah kiri ini hasil dari PK ya, skor PK. Kalau kalian ngerjain TB juga nanti akan keluar skor TB-nya. Berapa sih passing grade-nya kalau disimak? Itu saya pernah nanya ke Kak Prodi saya dulu. Secara umum, overall passing grade itu katanya kalau TPA itu 500 dan TB itu 400 gitu ya. Sebenarnya lebih dari 400. Tapi secara umum gitu ya. Tapi kan setiap prodi persaingannya beda-beda. Yang daftarnya jumlah pendaftar berbeda, kuota yang tersedia berbeda. Sehingga nanti otomatis akan terseleksi sendiri gitu. Kalau misalkan kuotanya 15 orang, ya skor 15 terbaik itu yang akan terpilih gitu. Dan juga nanti dipertimbangkan tes-tes selanjutnya ya, kayak tes wawancara atau ada tes ujian prodinya gitu. Misalkan kalian simak ini, dia setiap prodi itu punya kayak minimalnya gitu ya. Ada yang prodi ngasih tahu nih, kalau misalkan simaknya nggak lulus, dia nggak bisa lanjut ke tahap wawancara misalnya, kayak profesi psikologi kayak gitu. Tapi ada juga yang nggak dikasih tahu. Jadi kita tetap ngejalanin semua tes ya, simak, wawancara atau ujian prodi gitu ya sampai akhir, baru ntar di tanggal pengumumannya dikasih tahu. Meskipun sebenarnya simak kita uh, kecil, ada yang kayak gitu, beda-beda gitu setiap prodi itu. Kalau yang dikasih tahu lebih enak gitu ya. Kita jadi tahu kalau ternyata simak kita nggak mencapai singkat mereka. Untuk yang profesi ini yang agak lumayan ya. Ini kita lagi ngomongin kalau gelombang 2 biasanya yang ujian itu ada S2, S3, profesi, sama ada PDGS ya, dokter gigi spesialis. Kalau spesialis kan, kalau dokter yang biasa, spesialis 1 sama 2 ada di gelombang 1 sama gelombang 3. Gelombang 2-nya nggak ada. Jadi tantangannya di gelombang 2 ini biasanya yang paling susah itu justru yang profesi ya. Profesi itu persaingannya ketat. Apalagi profesi psikologi itu sangat susah sekali persaingannya karena peminatnya banyak ya, dan juga profesi fisikawan medis juga termasuk jurusan yang favorit dan persaingannya ketat. Saya pernah baca juga tuh ada yang bilang kalau di profesi itu prodinya itu pengennya 650 TPA-nya. Itu lumayan gede gitu ya. Nama berarti kalian harus lumayan berusaha ya dapat segitu. Tapi nanti tergantung lagi dengan pendaftarnya dan kuotanya gitu ya. Sebenarnya tapi prodinya itu menginginkannya 650 ke atas kalau profesi targetnya gede gitu ya. Tapi kalau misalkan ternyata yang daftar nggak mencapai segitu, ya diambilnya yang terbaiknya, sesuai dengan jumlah kuota. Dan juga kan ada tes-tes lain ya, tes prodi, wawancara. Itu juga menentukan hasil akhirnya. Meskipun simaknya kecil, tetap ngejalanin wawancara, ngejalanin tes prodi juga. Itu baru diakumulasikan nilainya, ditentukan dari prodinya lulus atau enggak. Jadi dari prodi itu ngasih jawaban lulus atau enggaknya ke PMBUI-nya. Baru nanti ditampilkan di web enrollment-nya itu. Kemarin sempat ada 3 hari katanya ya, disuruh pengumuman itu 29 sampai tanggal 1 Mei, tapi ujung-ujungnya pengumumannya 1 Mei jam 4 gitu ya. Itu agak aneh sebenarnya, dulu belum pernah dibikin kayak 3 hari gitu suruh nunggu. Di gelombang sebelumnya biasanya dikasih tahu tanggal pasti dan jamnya.
saya diposting di IG-nya UI ya. Kalau gelombang sebelumnya tuh gelombang 3 itu di harinya ditentukan tanggalnya dan jamnya jam 6 sore. Kalau kemarin gelombang 1 di jam 4 ya. Itu pun disuruh nunggu ya. Tunggu dari 29 sampai tanggal 1 itu ternyata nggak keluar-keluar. Baru keluar gitu ya. Pas hari tanggal 1 Mei-nya itu. Harusnya sih biasanya emang kayak gitu ya, tanggal pasti. Mungkin dia ngumpulin dulu tuh. Jadi dari prodi-prodi itu ada yang udah duluan ngasihnya ke PMB, ada yang belum gitu. Dikumpulin sampai 3 hari itu, barulah kalau udah semua diumumkan secara berserentak gitu ya. Gitu. Karena beda-beda tuh tiap prodi, ada yang udah selesai ngolahnya gitu ya, nilainya ada yang belum gitu. Tapi dia dikasih target gitu. Target kasih waktu tanggal 29 sampai 21 tuh kalian harus di prodi-prodinya udah input ke PMB-nya gitu ya, dia tampilkan di web. Oke, ini sekilas tentang tryout dan juga tentang simak ya, tentang pengumuman. Kemudian gimana sih kita biar bisa dapat 650? Ya kita harus bisa ini ya, kita harus bisa mengira-kira pakai kita menghitung pakai simulasi. Jadi kan di sini kalian bisa lihat ya rincian nilainya. Verbal, jumlah benarnya berapa, salahnya berapa, kosongnya berapa. Nanti akan keluar raw score-nya ya. Nanti si raw score-nya, total raw score-nya akan dikonvert ke dalam skala 1000 kalau PPA. Kalau TBI, raw score-nya nanti akan dikonvert ke skor maksimal 677, seperti nilai TOEFL IPT. Jadi standarnya kayak gitu. Sebenarnya kalau kalian pernah tes TPA ya, TPA atau Bapanas terutama, itu biasanya 800 ya maksimal ya. 800 itu dia kayak punya cara ngitungnya sendiri, ada tabel ya. Mirip kayak TOEFL ya, cara ngitung suara itu, punya perhitungan sendiri. Tapi kalau di SIMAK ini sebenarnya nggak ada yang merilis secara langsung ya UI-nya ya. Itu 1000 atau berapanya ya. Nggak pernah ada yang merilis dari pihak UI-nya skor maksimalnya berapa. Tapi kalau dari skor SIMAK saya 792 itu, 0,82 itu saya ngosonginnya 4. Kayaknya kalau 04 nggak mungkin dapatnya 792 gitu. Kalau nilai maksimalnya 800 ya. Kecuali dia pakai sistem bobot. IRT gitu ya. Kalau sistem bobot tuh kayak misalkan soal yang lebih susah bobotnya lebih gede gitu. Bisa kayak gitu. Tapi sepertinya bukan 800 gitu. Jadi kalau kita lihat dari simak yang sarjana pun mereka ada yang lebih dari 800 skornya gitu ya, 800-an. Tapi mungkin nggak ada yang sampai 900 ya. Cuman dia biasanya paling tinggi itu kayak 800-an gitu. Dan bentuknya bukan 800. Jadi saya menghitungnya ini 1000 skala maksimalnya. Gitu. Sayangnya saya pas S3 itu nggak ikut ujian lagi ya. Jadi waktu itu nggak pakai ujian, ada jalur khusus rekomendasi. Kalau di prodi matematika itu ada, kalau yang alumni matematika UI, S1-nya misalkan di matematika UI, S2-nya nanti mereka nggak perlu ikut SIMAK. Jadi cukup daftar aja di webnya, nanti otomatis lulus. Karena ya itu ya, karena mereka udah pernah SIMAK sebelumnya, S1 itu lebih susah bahkan SIMAK-nya. Tapi itu cuman baru ada di matematika ya, saya nggak tahu di prodi lain. Kalau dari matematika kayak gitu. Ada juga yang jalur yang rekomendasi. Kalau rekomendasi dari guru besar, itu bisa langsung jalur khusus lulus juga gitu ya. Jadi cuma direkomendasikan nanti ngasih persyaratannya ke guru besarnya langsung ke bagian akademiknya, akademik UI bisa langsung diterima gitu. Tapi kan akan sangat tidak mudah mendapatkan rekomendasi dari guru besar kalau bukan bimbingannya dia. Saya waktu itu rekomendasi guru besar dari bimbing saya, bimbingnya, jadi nggak pakai simak yang buat S3-nya ya. Kalau S2-nya kan saya ikut simak. Yaitu waktu ikut simak, pengalaman saya dapetin 792 itu belajarnya cuma 2 minggu. Saya ikut bimbel juga, biar saya tahu tipe soalnya. Waktu itu saya ikut bimbel ya. Sebelum saya bikin bimbel ini, saya ikut bimbel. Bimbelnya itu kayak gini, minggu 2 kali kayak gini ya. 10 kali pertemuan. Tapi sayangnya dulu bimbel yang saya ikuti soalnya kurang mirip dengan yang asli gitu. Mungkin cuma 20% gitu. Dan mengajarnya juga cara apa mengajarkannya nggak kurang gitu ya, nggak kurang cara-cara dia caranya pakai cara lama semua gitu, cara panjang.
kayak diajarin kita tips-tips praktisnya juga. Sehingga kalau disimak itu kan waktunya sedikit ya, harus kita punya cara cepat juga selain cara biasa, cara konsep kita harus tahu cara cepatnya juga. Itu mungkin kelemahannya. Akhirnya saya dari situ saya bikin sendiri gitu ya. Setelah saya ujiannya lumayan bagus. 792 itu kalau di Simak Pasca termasuknya sangat tinggi ya, sangat jarang yang dapat segitu. Nembus 700 itu sangat susah. Kebanyakan 150 ya kalau yang udah tinggi itu, 150 itu udah dianggap tinggi. 750 aja itu susah, jarang. Bahkan dari matematika sendiri itu yang daftar ke matematika, S2 matematik, pernah juga ada yang di bawah 500 loh ya. Jadi aneh juga dulu tuh ya, pernah ada kata di kelas saya tuh yang simak itu matematika satunya, tapi bukan di UI ya satunya, tapi ketika ikut simak gak nyampe 500 TP, aneh banget. Mungkin kaget aja kali ya dengan soal-soalnya beda, kurang persiapan. Jadi kalau kita udah tahu tipe-tipe soalnya sebenarnya mudah. Karena kalau dari gelombang ke gelombang sudah ada kemiripan, nggak sama persis tapi polanya sama. Topik yang keluar mungkin akan sama tapi soalnya dimodifikasi sedikit ya. Oke, kita akan coba apa ya simulasinya. Mungkin kalau ada yang belum melihat simulasinya, kita dulu sukses. Ini kalau kalian mau punya target, mau dapat berapa skor, kalian harus punya strategi ini di awal. Bimbel Gani Privat ini satu-satunya bimbel pas sunat pasca yang bisa mendapatkan soal asli ya 100% ya. Makanya kalian cukup beruntung masuk ke bimbel ini karena saya bisa jamin soalnya 100% asli semuanya, bukannya sebagian. Jadi yang kita bahas itu 100% soal benarnya ujian kemarin. Jadi dimanfaatkan itu ya. Karena kalau dari bimbel-bimbel lain tuh biasanya nggak semua, nggak 100%. Cuma sebagian terus dia mix sama soal-soal yang udah lama. Segitu ya. Kita gini ya. Ini kayak setahu dulu kalau kita disimak untuk kuantitatif terutama itu memiliki 3 level. Level soal basic itu biasanya ada sekitar 13 soal. Soal basic itu kayak gimana? Soal basic itu soal-soal yang bisa cepat dikerjain tanpa menggunakan rumus atau banyak rumus, atau menggunakan banyak rumus. Soal-soal diagram gitu ya, soal-soal pola angka, pola huruf itu masuknya ke basic. Dan ini biasanya bisa kita kerjakan kurang dari semenit kalau tahu triknya ya. Kemudian ada tingkatan yang kedua medium kalau udah menggunakan minimal satu rumus, satu topik matematikanya ya, satu bab yang dibahas. Misalkan kayak barisan aritmatika, kalau kita nggak tahu rumusnya kita nggak bisa ngerjain. Itu soalnya tipe medium. Jadi membutuhkan rumus yang dihafal dulu gitu. Kemudian ini waktunya sekitar 1 sampai 2 menit bisa kita kerjainnya. Karena kita perlu ngitung ya rumusnya dulu, baru kita masukin angka-angkanya, nanti dapat jawaban akhirnya sekitar 1 sampai 2 menit. Kemudian ada soal yang advance juga sekitar 5. Ini yang soal yang sangat susah, selalu ada soal advance-nya. Biasanya dia menggabungkan beberapa bab kalau di kuantitatif ya. Bisa 2 bab, bisa 3 bab yang dikombin. Udah kemarin kalau di gelombang 1 kemarin mengkombin antara logaritma dengan faktorial. Itu termasuknya tipe yang advance, di mix ya. Di dalamnya ada 2 materi. Kalau medium mungkin biasanya cuma 1 materi dan pakai satu rumus selesai. Tapi kalau advance ini bisa 2 topik ya. Dan juga ada yang utak-atik, di utak-atik dulu rumusnya baru bisa dapat gitu. Ini sebenarnya yang seharusnya kita skip. Kalau kalian kurang begitu jago di matematika, ini jangan dikerjain karena belum udah pasti susah dapetinnya. Kalau dicoba pun malah buang waktu gitu ya, dan akan lama sebenarnya. Jadi fokus kalian adalah ngerjain soal basic dulu, habisin basicnya 13 soal. Pernah ada juga 13 soal itu lulus. Fokus aja kalian ngerjain di 50 menit itu 13 soal ya. Tapi pernah beberapa kali murid saya 13 soal, 14 soal itu bisa lulus gitu ya, di prodi-prodi tertentu tapi ya. Tapi memang amannya tuh sekitar 22 atau 23 standarnya.
kalau mau dapat yang lumayan. Kita bisa coba nih, misalkan di sini ada, saya coba pakai yang kotak yang non spesialis saja ya. Kalau gelombang 2 kebanyakan non spesialis perhitungannya. Jumlah soal verbalnya 40, waktunya 30 menit. Ini lumayan cepat waktunya. Jadi di verbal itu kalau untuk analogi kata kita nggak boleh terlalu banyak mikir. Jadi itu ngerjainnya harus kayak tek 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 gitu, nggak boleh jeda lama. Karena nanti akan keteteran di akhirnya. Di akhir itu ada soal wacana kan. Soal teksnya kalau kita kekurangan waktu nggak bisa ngerjain. Karena kita butuh baca teksnya. Maka kalau ada yang terhambat di satu soal langsung skip aja, buru skip. Dan kita nggak harus ngerjain sampai full 40 ya. Misalkan uh, kita ngisinya 35 nih verbalnya. Benernya akan sangat pasti verbal itu jarang banget yang full benar. Kalau kalian udah ngerjain soal tryout yang kemarin yang di web saya, ada nggak yang 100% benar? Kadang kita udah yakin sama jawaban kita ya, tapi ternyata setelah dilihat kunci jawabannya, bab pembahasannya nanti masih ada yang salah gitu biasanya. Kalau di verbal tuh kemungkinan salahnya sangat besar, karena dia ilmunya juga nggak pasti, nggak ada hitung-hitungan gitu ya. Kadang ada butuh pengetahuan KBBI juga, kata-kata di KBBI. Kemudian, misalnya udah ada yang ngecek ya. Kalau ekstensi tetap online juga ya, kalau satu online semua. Ya, mungkin uh, ekstensi kan sepaket sama pasca ya, jadi pas ekstensi itu masuk simak pasca masuknya, itu dia online juga. Tahu dari mana? Dari web pendaftarannya di enrollment WAC, dia tuh akan terlihat jelas tutasnya online, tulisannya online. Oke. Kalau kalian yang baru lulus banget tuh bisa pakai SKL ya pendaftarannya, kalau belum ada ijazahnya. Kemarin tuh sempat waktu di open house simak pasca itu dikasih tahu bahwa kalau masih akan baru ada SKL boleh diupload SKL-nya aja dulu. Asalkan nanti ketika praregistrasi ini udah lulus, ijazahnya ada gitu. Jadi biasanya tuh kayak misalkan kalau lulusnya kalian bulan apa gitu ya, terus udah mau simak, kalian tahu nih perkiraannya dapat ijazahnya kapan. Ada SKL, udah ada SKL dulu diupload gitu. Itu bisa ya kalau kayak gitu. Kemudian ini cara perhitungannya skornya. Jadi jumlah soal benarnya kita kali 4 ya. Kalau benar kali 4, salah kurangin 1, kosong 0 ya. Terus dibagi 400. 400 itu apa? Tadi raw skor maksimal ya. Kan soalnya ada 100. Kalau dikali 4 kan 400. Baru dikali nilai maksimalnya 1000. Kalau TBI kita kalikannya. Nanti TBI bukan kali 4 ya, kali 1. Kita bisa, tapi nanti sama aja. Tapi kalau kali 1 ini dia 90 ya. Bawah. Dia kalau benar tuh plus 1 ya. Kalau salah dia nggak minus 1. Salah sama kosong itu 0 ya. Kalau TBI. TBI itu di kerjaan semua. Ini kasih judul TBI. Kalau TBI sama skor TK. Nah ya, sebelahnya saya udah bener semua. Sebelah kanan udah bener. Kita coba tadi simulasinya isinya 35, ada 5 yang kita ragu-ragu di verbal. Coba kalau misalkan benarnya salah 10 ya misalkan. Kemudian kualitatifnya jumlah soalnya 35, waktunya 50 menit. Diisi berapa? Diisi, kalau kalian ikutin saran saya minimal 22 ya targetnya sebenarnya. Misalkan kalau kualitatif biasanya jarang salah ya. Kalau misalkan itu nggak ada benar. Tapi sangat berbahayanya itu kalau disimak, kalau kita salah ngitung pun ada di pilihan jawaban. Kayak udah dirancang gitu ya. Kalau kita salah hitung itu pasti selalu ada di pilihan jawaban yang salahnya. Anggap aja yang benar semua ya. Yang dikerjain itu yang dapat jawabannya dan yakin caranya benar itu. Salahnya 0. Kemudian logika itu ada 25 soal. Ada logika itu terbagi dua ya. Logika yang pendek-pendek, kayak silogisme gitu yang pendek-pendek. Dan juga ada logika analitik ya, untuk penalaran analitik. Nah ini ada perubahan gitu ya. Kemarin kalau gelombang 3 itu ada 15 soal terakhir itu penalaran analitik. Dan dia satu teks, satu aturan itu buat 5 soal. Tapi pas kemarin gelombang satunya berubah lagi. Jadi itu sempat berubah ya. Pas gelombang 2 tahun lalu itu masih satu teks untuk 2 soal.
Dan itu penalaran analitiknya 10 soal terakhir, 15 soal awalnya itu soal-soal penalaran, soal-soal silogisme gitu ya. Silogisme mereka semua sebagian gitu gitu. Silogisme yang singkat-singkat gitu ya. Soal logika yang singkat-singkat. Nah, pas di gelombang 3 tiba-tiba berubah. Karena kata kata yang buat soal yang dosen saya pernah ngomong juga, karena waktu itu pas di gelombang 3 katanya yang bikin soal logikanya bukan matematika, bukan dari jurusan matematika, diganti jadi dari psikologi, katanya biar bagi-bagi gitu ya. Ya ternyata malah berubah gitu, berubah banget gitu. Setelah itu kayaknya banyak yang bukan protes ya, mungkin evaluasi kali ya, karena dia jumlah soal penalaran analitiknya jadi bertambah, jadi 15 soal. Jadi cuma ada 3 teks aturan gitu, dan itu buat 5 soal. Artinya kalau kita ada satu atau teks yang kita nggak ngerti, aturan-aturan atau bikin urutannya, maka otomatis 5 soal itu nggak kejawab. Dan banyak yang jelek-jelek dulu di gelombang 3 itu, gara-gara itu logikanya. Nah sekarang pas gelombang 1 kemarin, dibalikin lagi. Karena dibalikin lagi ya gitu. Kita mengiranya akan sama kayak gitu. Saya juga mengiranya kayak gitu ya. Akan sama kayak gelombang 3, karena dibalikin lagi gitu. Tapi untungnya lebih mudah malah, menurut saya. Tapi menurut saya, itu relatif juga, menurut kalian gimana? Kalau menurut saya itu lebih mudah. Ini kita bisa bandingkan. Karena dia lebih singkat-singkat kayak gitu. Ini misalkan ngejawab logikanya berapa ya? Kalau dari nah, itu rata-rata minimalnya 15. Tapi kalau analitikal lumayan bisa, kemarin berprivat saya, kemarin kan saya ngajar 35 orang privat TPK, itu ada yang dia bisa ngajak 23, 3 dari 25. Ternyata 2 soalnya itu typo. Jadi itu yang kalian kerjakan itu udah saya baiki. Jadi dia itu ada 2 soal yang salah. Itu di penilaian analitik ya. Jawabannya nggak ada. Karena dia udah salah duluan itu yang salah menentukan pilihan jawabannya. Jadi di pilihan jawabannya nggak ada. Waktu itu kemarin saya perbaiki, harusnya pilihan jawabannya benernya kayak gimana. Karena kalau kita pakai pilihan jawaban itu nggak ketemu. Kedua soal itu. Yaitu murid privat saya, kedua soal itu karena memang error gitu ya. Pilihan jawabannya salah. Itu sering terjadi sih kalau disimak. Ada aja yang salah gitu pilihan jawabannya. Nggak sesuai. Nggak ada di pilihan jawaban gitu ya. Saya juga waktu ujian pernah kayak gitu juga. Satu soal ada yang kayak gitu. Itu membuat kita ngerjain berulang kali buat memastikan lagi. Ternyata emang nggak ada jawabannya. Itu serta terjadi. Entah itu sengaja atau kesalahan teknis. Tapi kalau kesalahan teknis masa berulang kali tiap gelombang ada terus gitu. Mungkin aja biar nggak 1.000 kali ya skornya. Jadi kayak gitu. Atau itu sebagai tes mental kita biar panik atau enggak gitu. Kalau kayak gitu kan biasanya panik tuh. Nanti soal-soal berikutnya akan ngeblank biasanya kalau kayak gitu. Kalau kita mentalnya nggak kuat. Kita coba isi jangan 25, 23 itu kalau yang jago ya. Misalkan 17, 18 deh ya. 18 itu lumayan. 18 misalkan masih ada yang salah 3. Ini kalian udah mendapat 587,50. Kalau passing rate-nya 550 atau 500 masih bisa gitu ya. Tapi tadi saya bilang kalau profesi kayak psikolog medis atau profesi psikologi itu agak tinggi karena persaingan ketat. Sekarang kita mau ngejar 6,5 nih. Harus nambahin yang mana? Yang paling mungkin kita tambahin adalah kuantitatif dulu. Karena itu ilmu pasti. Jadi kalian harus ngedrillingnya, fokusnya dan gedein kuantitatif. Apa yang lebih banyak rumus gitu ya. Semua sifat-sifat logaritma kayak gitu-gitu semua dihafalin. Sebanyak-banyaknya latihan soal. Itu kita coba taikin sampai kemarin itu ada yang bisa sampai 27 lah ya. 27 nggak semua. Masih 637 masih kurang. Supaya 6,5 betul naikin apa lagi. Logika yang paling mungkin. Karena logika juga ilmu pas. Agak ilmu bukan 100% pasti ya. Tapi logika itu kayak 9%. Kayak mirip kuantitatif ya. Kepastiannya. Misalkan ini 20 dinaikin ya. Benarnya 18. Ya, 18 setelah 17. Nah, ini kayak gini. Teman. Kalau verbal jangan terlalu banyak berharap ya. Verbal kalian ngejar 40 soal benar semua itu mustahil. Jadi kita realistis aja di verbal itu memang kondisinya seringkali banyak yang salah. Minimal tuh salahnya bisa 10 atau 5 gitu ya. Jarang yang benar semua. Kalau mungkin kalian benar di soal gelombang ini, soal gelombang sebelumnya belum tentu kalian segitu juga gitu dapatnya. Masih ada yang salah.
Atau kan bisa juga kayak tadi, seperti jawabannya ada yang nggak ada yang nggak sesuai. Saya waktu itu ngerjain berapa? Saya dapat jawab 92 itu logikanya di sisi semua, 25 saya yakin semua. Kuantitatif sayangnya waktu itu saya terjebak di soal pola huruf. Yang pola hurufnya itu harus dikonversi semua angkanya ke angka, tapi ternyata itu dari angka itu nggak bisa langsung dicari polanya ya. Kayak misalkan kali bagi tambah kurang itu nggak bisa, harus dikecilin dulu. Sebelumnya saya nggak tahu kalau itu bisa dikecilin, pola itu boleh dikecilin, ternyata ya harus dikecilin dulu. Pertama bilangan-bilangan kuadrat gitu ya, ada polanya. Misalkan kayak misalkan ada 3, 9 sama 27. Ternyata itu 3 itu 3 pangkat 1 gitu ya. 9 itu 3 pangkat 2, 27 3 pangkat 3. Yang diambil pangkatnya. Jadi ngecilinnya kita ngambil pangkat ya, itu kejadian tuh waktu saya ujian tuh tahun 2023 ya. Itu kan jarang banget terpikirkan gitu. Bagaimana kita bisa memikirkan itu dikecilinnya kayak gitu. Ada yang dikecilin diakarin doang. Karena dia bilang kuadrat. Jadi beda-beda cara ngecilinnya. Baru bisa dapat polanya. Akhirnya saya waktu itu gara-gara itu gak nemu-nemu. Saya ngisinya cuma 31. Sebenarnya soal yang lainnya saya bisa tuh. Kalau saya mau skip yang itu, saya bisa ngerjain 34 ya. Jadinya di sini saya 31, saya anggap benar semua. Ya, ini udah 785 ya. Saya menjawab verbalnya itu 40. Masih belum nyampe, berarti ini benarnya lebih naik lagi. 7. Kalau 26, nyampe ke 27. Nih, kenapa saya isi semua 40? Karena saya udah yakin banget kemampuan kuantitatif sama logika saya gitu. Karena saya yakin dari sini aja saya bisa lulus nih. Dari kuantitatif sama logika saya bisa lulus. Jadi verbal itu saya nating tulus, makanya saya isi semua. Tapi saya buat kalian, saya nggak menyarankan isi semua ya. Ini aja kalian bisa lihat ternyata waktu itu saya banyak salah juga di verbalnya. Tapi nggak tahu juga ini sekitar segini ya. Tapi saya lokasinya kayak gini. Mungkin aja kali aja ada logika yang salah, saya nggak tahu juga. Karena kita nggak bisa tahu benernya berapa, salahnya berapa. Cuma tahu skor akhirnya doang. Ini saya nebak-nebak kayaknya sih sekitar kayak gini yang saya jawab. Padahal ini verbal ini saya waktu itu udah lumayan latihan ya. Pas saya gali lagi tentang verbal setelah ujian itu, ternyata verbal ini polanya kayak gini, saya dapetin nih cara uh, menjawab yang benarnya gitu. Ternyata kita harus menguasai pola-pola hubungan kata itu, ada 30 jenis minimal yang kita kuasai. Sehingga ketika ketemu soal kita langsung bisa kategorikan ini masuk kategori yang ini. Jadi jawabannya lebih pasti. Kalau dulu saya waktu pas ujian itu belum sampai ke situ. Kayak saya waktu itu ke bawah sampai bimbel saya ikuti gitu ya. Bimbel yang saya ikuti ngasih taunya nggak, kurang ya, kurang baik lah gitu ya. Jadi di situnya saya kurangnya di verbal. Tapi saya temuin di formulanya untuk bisa dapetin agak tinggi. Saya pernah nyoba, bukan bukan joki ya. Jadi saya pernah ikut ujian lagi, tapi bukan pakai akun saya, dan orang itu juga nggak pengen masuk UI juga. Saya cuma pinjam aja, saya kerjain, saya ngambil soalnya aja, terus tapi harusnya itu nggak saya kerjain ya. Waktu itu ujiannya kayaknya online ya, ujiannya online. Saya coba ngambil soalnya, terus ada sisa waktu, jadi saya kayak cuma pakai separuh waktu gitu ya. Kamera saya matiin, saya iseng-iseng ngerjain aja, iseng doang gitu ya, saya isi gitu kan. Setelah saya dapetin soalnya, saya isi, eh, motonya lulus. Waktu saya lulus ya, itu waktu itu nggak boleh sama sekali ya. Motonya lulus dengan separuh waktu tuh saya ngerjainnya. Padahal kamera saya matiin. Itu di tahun apa ya, 2024. Dari situ saya tahu, wah, kok ini keamanan simaknya kok kayak gini. Padahal udah ada kamera gitu ya. Ternyata kamera itu eh, nggak kepake gitu ya. Itu kan dia ngerekam ya. Ketika ujian waktu itu kita disuruh nempelin nomor ujian di dada kita, nomor ujian ya, bukan di kartu ujian itu, tapi nomor ujian di soalnya. Kode ujian. Jadi kita 15 menit sebelumnya itu dapat kode ujian, baru kita disuruh ngeprint, tempelin di kerah baju, supaya tempel gitu ya, supaya kelihatan kamera. Bayangin saya waktu itu iseng-iseng ngerjain, kamera total saya matiin dari awal sampai akhir,
Yang saya pikir ini nggak akan lulus gitu. Jadi saya iseng ngerjain emang lulus. Artinya apa? Keamanannya itu sangat kurang sekali ya. 2024. Akhirnya pas 2025 kemarin kan sempat offline lagi ya, sempat offline di gelombang satu, gelombang dua, 2025 offline, di gelombang tiganya dia onlinein lagi. Kenapa dia offlinein? Karena ada yang terdeteksi pakai AI ngerjainnya gitu ya. Tapi itu simak yang sarjana. Akhirnya dibikin offline. Banyak yang protes, terutama yang di daerah-daerah yang jauh dari UI ya. Mereka harus ngeluarin transport terlalu besar. Akhirnya dibikin online lagi gelombang 3 2025, tapi dengan keamanan yang diperketat dengan dua kamera. Kamera depan, kamera laptop, sama dari HP pairing ya. Pakai QR code gitu ya. Di pairing nanti dari samping. Hadapnya ke dari samping untuk memastikan nggak ada orang di samping kita, nggak di joki, dan meja kita memastikan meja kita bersih, nggak ada kalkulator, nggak ada contekan gitu ya. Jadi kamera dua arah dan itu ada pengawas langsung. Kalau zaman saya 2023, 2024 itu nggak ada yang ngawasin, cuma direkam aja videonya. Nah kalau yang kemarin gelombang satu juga gitu, ada yang ngawasin ya. Kalau kita melakukan hal-hal yang mencurigakan, si pengawas itu yang ngeliatin kita, dia akan ngasih chat, chat. Nanti di sebelah kanan bawah itu ada chatnya, chat dari pengawas kita ya. Jangan berpaling dari kamera misalnya kayak gitu ya, jangan dari kamera atau jangan nunduk terus atau gimana gitu. Pokoknya yang tindakan-tindakan yang mencurigakan atau tiba-tiba kamera kita mati pasti langsung keluar muncul. Dan dia ada AI-nya juga, jadi dia itu pakai, saya cerita sedikit ya, sistem keamanan dia pakai Proctor, dia menyewa vendor untuk, vendor itu udah punya sistem AI untuk mengawasi ujian. Jadi itu pakai vendor ya, saya lupa nama Proctornya, itu ada tulisannya kalau di web ujian ya. Dia pakai Proctor, bukan punya UI, vendor gitu dari tim IT mana kita nggak tahu. Pengawasnya juga kayaknya dari tim mereka, bukan dari UI-nya, biar netral kali ya. Biar netral, biar nggak bisa disogok itu pengawasnya. Jadi pengawasnya juga dari luar UI. Kemudian dia ngawasin setiap peserta, tapi itu berganti-ganti orangnya, berganti-ganti lah, switching gitu. Setiap berapa menit orangnya ganti. Kenapa bisa gitu? Mungkin aja ada pengawas yang kenal sama peserta ujian, saudaranya, keponakannya, siapanya gitu ya. Untuk menghindari subjektivitas, kalau misalkan dia kenal nih, udahlah saya biarin aja dia mau ngapain aja gitu kan. Tapi ini enggak, dia diganti-ganti pengawasnya gitu. Dia menutup celah itu. Akhirnya ya seperti itu ya. Nanti kalau kalian menghiraukan chat dari pengawas, itu muncul sebenarnya di tengah-tengah layar, muncul dulu notif, terus ntar hilang sendiri. Tapi di sebelah kanan tuh ada kayak chat pesan baru gitu ya, ada warna merah gitu ya, notifikasinya. Kalau kita nggak ngeklik, kita nggak jawab apa chat dari pengawas, apa yang terjadi? Dia akan nelpon kita. Jadi kayak Gojek gitu ya. Dari aplikasi web ujiannya itu dia bisa nelpon pengawas ya. Nanti ada muncul tuh panggilan dari pengawas gitu, panggilan dokter. Itu kalau misalkan kita nggak mengindahkan itu, misalkan kamera mati terlalu lama, dia akan ini, akan nelpon peserta ujiannya. Kalau kita nggak angkat-angkat, nggak dijawab, web ujian kita otomatis ketutup, cek gitu. Tapi kita nggak bisa melanjutkan ujiannya. Jadi saya jelaskan sekilas itu cara mereka mengawasi sistemnya kayak gitu. Jadi diawali dari chat dulu, kalau nggak dihiraukan beberapa kali chatnya, baru dia nelpon nggak diangkat, kita udah langsung dimatiin. Karena mungkin kalau kamera mati lama kan dianggapnya, wah ini yang ngerjain siapa? Dan yang ngerjainnya joki kan nggak bisa diawasi kan gitu. Terus kelas tentang keamanan ya. Mungkin kedepannya masih kayak gitu sistemnya, kayak Proctor gitu ya. Dan dia ada AI-nya terdeteksi. AI-nya tuh mendeteksi kalau ada orang lain yang lewat. Kan ada AI yang buat ngedeteksi ya, ngedeteksi dari video kan. Atau dia hilang dari kamera, nanti langsung AI-nya ngedeteksi ini nggak ada orang di kamera. Langsung mungkin akan memberi notifikasi ke pengawas ya. Jadi bukan hanya pengawas langsung ngeliatin gitu, ngototin gitu, enggak, tapi AI-nya udah bekerja gitu. Nanti otomatis keluar chatnya itu. Chatnya juga kayaknya bukan yang ngetik, bukan pengawas deh. Kalau nggak salah yang ngetik itu kayak chat yang template gitu loh. Kalau ada yang bilang dari kamera, ntar keluar chatnya kayak gini. Tapi kata-kata ini kayak seolah-olah itu chatnya dari Proctor, padahal bukan. Kalau kata-katanya manusiawi banget, itu berarti si Proctor yang lagi ngetik, ngetik sendiri gitu ya. Ini sistem keamanannya kayak gitu.
apakah itu masih bisa jebol juga keamanannya? Jawaban saya bisa. Jadi dengan sistem seperti itu dia masih bisa jebol. Tapi saya nggak bisa jelasin di sini gitu ya. Jadi masih bisa kejadian seperti yang saya bilang tadi di 2024 gitu ya. Tapi itu sangat berisiko kalau kalian coba gitu ya. Kalian nyoba misalkan kamera kalian matiin, terus kalian ujian gitu. Itu kan nanti akan dikeluarin kan dari si web ujiannya kalau misalkan kalian nggak balas chatnya dimatiin, telepon dari pengawasnya, ya kalian kan tutup sendiri kan web ujiannya nggak bisa masuk lagi. Berisiko. Tapi dia masih nggak tahu juga itu sistemnya masih masih ada kelemahannya juga. Tapi udah lebih ketat karena dua kamera dan ada pengawas ya. Akan lebih susah untuk berbuat curang. Ya kita percaya diri aja ngerjainnya sesuai kemampuan. Nah dari sini kalian udah tahu ya di pertemuan awal ini, jadi saya benar-benar ngebahas strateginya. Kalian kalau mau dapat skor sekian harus berapa, ini jawabnya kalian nanti bisa mengakses ini juga ya, Excel ini. Ini perlu strategi itu lebih penting daripada belajar sebenarnya malah. Kalau kalian belajar doang, bahas soal doang, tapi nggak ada strategi, apa aja di ujian panik lah segala macam gitu ya. Nggak ada target ngerjain berapa-berapanya, itu akan jadi nggak arah dan skornya jadinya lebih rendah. Tapi kalau pakai strategi, targetnya ngerjain berapa soal, kalau ada soal susah di skip, kalian screening soal dulu yang gampang-gampang dulu dikerjain ya gitu ya. Maka skornya akan jauh lebih tinggi karena ini kita menghindari minusnya ini ya. Kalau minusnya banyak kan lumayan akan mengurangi skornya. Oke, sekarang kita akan coba melihat soalnya. Tapi ini memang mungkin ada beberapa yang belum ngerjain tryout. Saya saranin disegerakan. Nanti besok kita lanjut lagi itu. Kalau bisa udah ngerjain tryoutnya. Saya akan bahas beberapa soal aja di sisa waktu ini. Coba tutup dulu ini. Bisa saja. Oke, setelah kalian mengetahui tentang ujiannya, awalnya awalnya offline, online, offline lagi gitu ya. Dan sistem pengawasannya. Dan kenapa dia juga nggak bisa pakai Mac. Jadi kita nggak bisa pakai laptop Mac ya. Windows misalnya pakai laptop Windows doang karena Safe Exam browsernya hanya lebih support ke Windows ya daripada Mac. Karena sistem operasinya kan beda ya Mac sama Windows. Sehingga dia lebih disarankan kita cuma bisa pakai Mac gitu. Tapi kalau misalkan terkendala kita waktu itu kemarin ada yang ujian juga yang terkendala, nanti dikasih link untuk ngerjain lewat browser ya. Jadi nggak pakai Safe Exam browser. Saya misalnya kemarin sempat ada beberapa perangkat atau laptop yang nggak bisa error terus. Akhirnya dikasih lah linknya nanti langsung ke browser link itu. Jadi dikasih link buat link ujian gitu ya. Langsung mengakses ke situ tanpa self exam browser. Tapi tetap dengan pengawasan juga. Tetap dengan ada pengawasnya dan segala macam gitu. Sama seperti pakai self exam browser tapi langsung lewat webnya gitu ya. Itu cadangannya. Itu pun kalau udah kita menunjukkan buktinya bahwa nggak bisa ya. Error terus nanti boleh diperbolehkan dikasih link. Kita coba ke soalnya. Saya akan menunjukkan ada beberapa soal yang mirip, amat sangat mirip dengan gelombang 3 kemarin, gelombang 2 sama gelombang 1. Gelombang 2, gelombang 2 ini gelombang 1 ya. Ini gelombang 1 sama gelombang 3 yang 2 November. Kalau kalian lihat nomor 1 ini, saya ingatkan lagi kalau soalnya itu diacak urutan soalnya. Jadi antar kalian mungkin beda nanti nomor satunya. Ini nomor satunya adalah soal diagram. Diagram ini triknya sangat gampang karena kita tidak perlu melihat angka ke samping, tapi karena dia ada garis-garisnya jelas ini ya, garis-garisnya kita menghitung kotaknya aja di antara dua garisnya ini untuk menghitung datanya. Sebuah perusahaan memproduksi 4 jenis produk A, B, C, D. Di sini A, B, C, D-nya ini pakai corak yang berbeda ya. Ada yang pakai garis vertikal, ada yang pakai titik-titik, ada yang pakai garis tebal, yang ketiganya ada yang pakai garis diagonal miring. Lalu ada keterangan juga di atas, A-nya yang vertikal, B-nya yang titik-titik. Jadi ini kayak berurutan gitu ya. Ini adalah yang A-nya, ini B, C, dan D. Dan ini di 4 kuartil ya. Jadi ini adalah jenis produknya ada 4 dan
grafik diagram batang ini, tapi dia disebutnya kayak cluster ya, cluster. Ada clusternya di masing-masing diagram batang ini dibagi lagi, ada cluster-clusternya lagi. Ini adalah jumlah unit yang terjual dalam ribuan, ya, dalam ribuan unit selama 4 kuartal. Kuartal itu per 4 bulan ya. Jadi kuartal 1 itu 4 bulan pertama, kuartal kedua bulan kelima, 7, 8 gitu ya. Jadi per 4 bulan, per 3 bulan. 3 bulan, 3 bulan, 3 bulan ya. Sampai kalau dikali 4 jadinya 12 bulan ya. Disebutnya dulu apa ya? Triwulan ya. Kalau itu triwulan, per 3 bulan. Jadi 12 bulan itu dibagi 4, maka ini per 3 bulan. Dan ini di dalam ribuan ya. Dan hanya produk A dan D saja yang menghasilkan laba, yang menghasilkan untung. Dia jual 4 produk, tapi yang ada untungnya cuma 2 jenis produk. Yang lainnya mungkin nggak untung nggak rugi gitu ya dianggapnya. Jadi labanya ini sama, tapi ya antara produk A sama D labanya sama-sama 10 ribu. Disamain ya, A sama D 10 ribu. Kemudian B sama C-nya tidak memberikan laba sama sekali, tidak memberikan laba bersih. Artinya balik modal doang. Sedangkan di sini yang ditanyakan pada kuartil manakah perusahaan menghasilkan laba bersih tertinggi. Berarti yang terpengaruh kita cuma ngitungnya A sama D aja, karena kan B sama C nggak ada untungnya. Jadi kita hitungnya A tambah D aja nanti. Kita jumlahkan yang jumlah unit yang terjual untuk mencari yang tertinggi ya. Apakah kita perlu kali 10 ribu? Jawabannya enggak, karena akan memperlama. Ini kan jumlah unit yang terjual. Ketika terjual 5 unit, maka ada yang 5 unit, ada yang 6 unit gitu misalkan di totalnya. Itu udah bisa membandingkan yang paling tinggi yang mana. Makin banyak produk yang terjual, artinya labanya juga makin banyak juga. Jadi tidak perlu mengalihkan dengan laba bersihnya. Karena ini pun nggak ditanya laba bersihnya nilainya berapa. Cuman yang paling tinggi siapa gitu kan. Kita fokus ke A sama D. Biasanya kita ngelihatnya ke samping ya, ke samping. Ini kalau lihat-lihat satu garis ini 10 ya. Karena kan ini ada 5 kotak ya. Ini 10, 20, 30, 40, 50 gitu ya. Kalau misalkan kita ngeliat ke samping yang A ini bisa aja jadi 60 ya. Tapi selain itu, ini A mungkin gampang karena mulai dari 0. Kelihatan, oh ini 60. Tapi ini kurang praktis. Kalau kita ngeliat ke samping, apalagi kalau kita lagi ngeliat ke 4, sampingnya itu kadang suka salah ngeliatnya. Terus kita lihat ke samping, salah lihat. Maka kita langsung lihat, hitung aja kotaknya ini ya. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kotak ya, kotak antar garis ini ya, jarak antar garis kan ada space-nya ini ya. Kalau saya gedein lagi. Ini kelihatan banget kok, hitungnya gampang. Oke, jadi aja ditunjuk gitu ya. Nanti kan soalnya ada di monitor, bisa kalian gedein juga kalau diklik gambarnya langsung ngezoom dia. Gede, ini kita langsung tulis aja 6. Ada 6. Nggak perlu dikasih 10 ribu gitu ya. Namanya cukup 6. Nanti yang lain juga kayak gitu, nggak perlu ditambahin 0 ya. Kita 90, kita tulisnya 6 aja. Nanti kan yang lain juga kayak gitu, nggak ada 0. Kemudian yang D-nya juga gitu caranya. Ini kalau kita lihat antara dua garis tebal ini, kan dia ada 5 kotak ya. Maka kita fokus, oh kalau di antara dua garis tebal itu 50 atau 5 kotak ya. Ini 5. Ini bawahnya 2, atasnya 3. Berarti 10 gitu ya. Maka jumlahnya 16 gitu. 3 tambah 2 tambah 5, 10 tambah 6 ya. A tambah D, 6 tambah 10 itu 16. Kalau Q2 juga gitu caranya. Q2 kita mencari A sama D. Ini 5 ya, antara dua garis tebal. Kemudian ini 2, 1, 2. Dia 7 bawahnya. A-nya 7. Untuk yang D-nya, ini ke sini juga tadi 5. Antara dua garis tebal 5. Ke bawahnya 2. Rasanya juga 2. Jadinya 5 tambah 2 tambah 2, 9. 9 tambah 7, 16. Sama ya, kita tambah kedua. Sesama. Kemudian ini ketiga. Ketiga ini garis tebalnya 2, ini 5. Kemudian dia sampai ke 4 nih. 5 tambah 4, 9. Yang di atasnya, kita lihatnya yang garis tebalnya dulu. Antara dua garis tebalnya 5. Bawahnya ini 3 kotaknya. 1, 2, 3. Tambah 3, 8. 8, 9 tambah 8, 17. Ketiga 17. Keempat, ini gampang banget katanya ini 5 sama 5 pas ya dia nilainya 10. Bayangin kalau kita lagi ingat ini ke samping kadang-kadang suka salah lihat. Kalau kita ngeliatnya ke samping gitu ya. Tapi kalau kita langsung kayak gini kan cepet. Yang di atasnya ini 3 ya. Kita patokannya tuh garis tebal ya. Garis tebalnya oh ke atasnya 3. Kalau dia ke bawah nggak sampai 5 cuma 4 doang. 7. 10 tambah 7, 17. Udah nggak usah dikali 10 ribu. Kalau masing-masing kita kali 10 ribu sama aja ya. Ini kan misalkan
sebenarnya dia 60 sama 100 ya, yang A sama D, yang dikit satu. Terus kita kali lagi 10.000. Capek-capekin doang, padahal di sini udah kelihatan yang paling gedenya Q3 sama Q4 ya, tanggal 17. Ketika semuanya kita kalikan 10.000 juga sama aja. Yang paling gedenya Q3 sama Q4 juga, karena yang menentukan kan jumlah unit produk yang terjual. Kapan kita mengalihkan dengan nilai laba bersihnya? Kalau dia berbeda, A-nya laba bersihnya 10.000, D-nya 20.000, itu harus kita kaliin. Kalau ini kan dipukul rata, jadi nggak perlu kita kalikan. Maka ini jawabannya B. Ketika kita mengerjain dengan cara ini, nggak ngeliat angka ke samping, bisa dikerjakan kurang dari semenit tadi. Ini kalau saya nggak jelasin, saya ngerjainnya pelan-pelan ya. Tapi kalau kita ujian, bisa cepat kalau kayak gini caranya. Tapi kalian zoom dulu gambarnya ya. Diklik di gambarnya, nanti digedein. Kalau di web ujian, mungkin nggak bisa ya diklik terus gede ya. Fiturnya itu belum tersedia, tapi kalian pencet ini aja. Kontrol kontrol di keyboard, CTRL, terus di scroll mouse-nya ke atas, biasa gini ya. Kelihatan nggak ini berubah gede? Paling biasanya digituin kalau di web ya. Di web saya, kalau ngegedein gitu. Kontrol, scroll ke atas, itu ngegedein, scroll ke bawah, zoom, zoom out ya. Kalau kalian lihat, nomor satu ini sama gelombang 3 kemarin, November, ada yang sama. Nomor satu gak? Lihat gambarnya. Persis sama. Cuman dia atasnya 340 yang mentok ya. Ini sebenarnya 330 kalau kita lihat ke sampingnya. Ini pun 330 yang Q4. Kita lihat Q2, Q3-nya. Q3 300 di sini. Ketiganya tingginya juga 300 ke samping. Jadi grafiknya sama persis. Tapi pertanyaannya cuman dikit banget dirubah ya. Ini B dan D. Ini yang November ya, gelombang 3. Yang ini A dan D. Ini laba bersihnya 20.000 per unit, sekarang 10.000 per unit gitu. Yang ditanya juga sama, laba bersih tertinggi. Jadi ini soal yang perubahannya sangat dikit sekali karena masih pakai grafiknya sama persis. Ini ganti ini dong huruf sama angkanya itu. Pilihan jawabannya kita lihat. Pilihan jawabannya. Mirip banget ya. Q1, Q2, Q3, Q4, terus ada yang sama untuk Q3 dan Q4. Kenapa bisa mirip banget? Saya menduga ketika si pembuat soal ini bikin ini, dia membuat beberapa paket. Yang tadi saya bilang cadangan ya. Jadi satu soal itu dia bikin variasinya. Gitu. Maka pas di gelombang 3, dia keluarin yang ini. Terus di gelombang 1, 12 April kemarin, dia ngeluarin yang satunya lagi. Variasi yang kedua. Ini ganti. Kalau soal yang bocor kemarin gimana? Ada juga soalnya tapi berbeda, nggak kayak gini, nggak sedikit ini perubahannya, tapi lebih banyak perubahan, tapi masih pakai diagram gini juga. Pertanyaannya nggak gini, tapi nanti kita bisa lihat ketika kita masuk ke pembahasan yang itu. Ini soalnya sangat wajib sekali kalian kerjain, ya sampai di skip. Sayang banget udah dikasih tahu cara triknya, kalian nggak ngerjain yang ini gitu ya. Karena kalian udah tahu kemungkinan besar ini akan keluar lagi, tapi kalian bisa lihat ya variasinya gimana. Nanti kalian akan lihat juga soal yang bocor itu perubahannya kayak gimana modifikasinya. Jadi kita sebenarnya lebih ngebaca, oh gimana ya soalnya variasinya berubahnya kayak gimana. Bukan hanya cara ngejawab soal ini doang. Kalau kalian cuma mengingat, oh kalau soal kayak gini caranya gini, itu ketika soalnya dirubah kalian akan bingung. Jadi kalian harus lihat juga konsepnya apa sih di soal ini. Oh ini soal diagram. Ini nyari laba bersih yang tertinggi. Ini mencari nilai tertinggi, bukan mencari rata-rata ya. Kalau mencari nilai tertinggi berarti dari apanya? Kalau ngelihatnya yang tertinggi itu labanya, berarti kita lihatnya dari produk yang terjualnya. Karena dia kalau dijual ya ada labanya gitu ya. Kalau nggak dijual kan ada labanya. Yang terjualnya menentukan laba bersihnya. Ketika laba bersihnya sama, disamakan ya. Gitu. Sehingga kalau soal-soalnya dirubah, kalian masih bisa ngerjain. Kita masuk ke nomor 2.
Nomor 2 ini di gelombang 3 nggak ada. Mungkin gelombang 1 ya. Jadi gelombang 1 itu tanggal 12 April 2025. Kalau gelombang 3 tahun lalu itu di tanggal 2 November 2025 ya. Soal ini nggak ada. Tapi soal ini pernah ada yang agak mirip keluar. Tentang persamaan garis itu pernah di 2024, di 2025 gelombang 1 atau 2 itu pernah ada yang kayak gini. Tentang persamaan garis, tapi bukan kayak gini banget, kan persis gitu ya. Tapi pernah ada yang kayak gini. Maksudnya topiknya persamaan garis lurus. Ini kan persamaan garis lurus ya. Saya kasih judul aja, ini persamaan garis lurus. PGL ya. Persamaan garis lurus. Di sini ada garis lurusnya dari B ke C ini ditarik garis gitu. Kemudian ada koordinat titik A. Dia ada tiga titik ya, A, B, C seperti segitiga gini. Kalau kita lihat kayak gini kan berarti ini siku-siku ya. Dari sini aja kita bisa tahu, oh ini kalau kita mau cari panjang BC, yang tanyakan panjang BC kan, berarti pakai Pythagoras bisa. Kalau kita udah tahu AB sama AC-nya. Di soal ini yang diketahui apa? Ini segitiga siku-siku katanya. Titik ABC terlihat pada gambar. Jika A berada pada koordinat 2, minus 2, serta B dan C berada pada garis dengan persamaan Y sama dengan 3x 4. Ini ada persamaan garisnya. Biasanya persamaan garis kalau kita gambar di koordinat kartesius itu dinyamain. Dikasih nama garisnya apa? Y sama dengan apa? Ini Y sama dengan 3x min 4. Di mana dia punya rumus umum Y sama dengan mx plus B gitu atau plus C gitu. Apa itu M? M itu adalah derajat tingkat kemiringan garisnya ya. Ini namanya disebutnya gradien. M itu sama dengan gradien. Atau tingkat kemiringan garis ya. Seberapa miringnya garis itu, angkanya menentukan seberapa miringnya garisnya itu. Seberapa curamnya kemiringannya. Tingkat kemiringan garis. Sebenarnya ini konstanta, kayak min 4 ini kan konstantanya. 4 konstanta. Bisa dibilang ini sebenarnya titik potong dengan sumbu Y ya, si C-nya ini. Kalau kita masukkan di sini X-nya 0, Y-nya berapa? Ya berarti Y-nya sebenarnya M kali 0, 0 ditambah C. Ketika kita mempunyai koordinat kartesius kayak ini sumbu X, ini sumbu Y, ada persamaan garis lurus, mau kayak gimana pun arahnya, misalkan garisnya kayak gini. Dia akan berpotongan dengan sumbu Y di sini. Ini titik potong sumbu Y ya. Kalau yang di sini, titik potong dengan sumbu X. Sumbu X itu yang mendatar ya, horizontal, sumbu Y yang vertikal. Ini titik potong sumbu X. Kapan itu terjadi? Kapan dia memotong sumbu Y? Ketika X-nya 0. Ini kan X-nya itu di sini 0 ya. Ini 1, sini 2, 3, ini 1, ini 2, dan seterusnya. Ketika X-nya sama dengan 0 koordinatnya, maka dia memotong sumbu Y di titik ini. Jadi sama aja sebenarnya ini kayak C-nya. C itu titik potong dengan sumbu Y. Konstantanya itu. Berarti dia berpotongan dengan sumbunya di min 4. Kalau kita mau gambar pun kira-kira penggambarnya kayak gini. Ini kan M-nya nilainya positif ya. M-nya lebih dari 0 ya, positif. Positif. Kalau M-nya positif tuh garisnya kayak garis jalan tanjakan. Kalau M-nya kurang dari 0 atau negatif, ini dia garisnya turunan. Kayak jalan turun. Kita ngeliatnya kayak orang naik dari bawah ke atas gitu ya. Kalau turunan dari atas ke bawah. Ini buat mengidentifikasi jenis garisnya kayak gimana. Cuma ada dua kemungkinan, dia apakah garisnya mana itu atau menurun, tergantung nilai M-nya. Kalau dia positif berarti dia pasti tanjakan. Kita bisa lihat kan tanjakan gitu. Ini kita udah tahu koordinatnya A-nya 2, min 2. Misalkan kita tulis ini 1, 2, ini min 1, min 2. Berarti 2, min 2-nya ada di sini ya. X-nya 2, Y-nya min 2. Adanya di sini. Ini titik A. 2, min 2. Dan tadi saya bilang ini yang belakangnya itu titik potong ya. Min 4 itu adalah titik potong dengan C-nya itu kan min 4. Berarti min 4 ini adalah titik potong, tipot aja ya. Titik potong dengan sumbu Y. Min 4 itu ada di mana? Di sini. Jadi sekitar di sini nanti garisnya berarti
kira-kira kayak gini. Kalau kita gambarkan di sini, ini titik B, ini titik, kalau dibalik, ya B. Terusnya kayak gini. Titik A-nya, jadi dia akan berpotongan di min 4 ini. A, min 4, oh enggak, bukan di garis A-nya ya. Maksudnya ini, dia A-nya itu kan adanya di ujung gas ini ya. Sekitar gini. Nah, ini kalau di zoom, jadilah gambar ini. Kalau di gede ini. Kita kayak gini. Y sama dengan 3X min 4. Tapi kita nggak perlu ngegambar seperti ini sebenarnya. Ini saya cuma buat ngejelasin aja supaya kalian terbayang. Sebenarnya ini gambar yang ada di soal ini, dia di dalam Cartesius itu seperti apa sih posisinya kayak gini. Jadi kebayang ya. Ini yang kami 4 yang menunjukkan apa? Titik potong langsung Y. Kemudian koordinat 2,2 posisinya ada di mana. Nanti kita bisa cari. Ini titik B-nya, ini titik. Jadi titik B-nya bisa di mana aja sih, nggak harus titik potong juga ya. Titik B-nya akan ada di sini ya. B ini baru C. Bagaimana kita cara mencari B sama C? Jadi kita harus mencari titik potongnya dulu ya. Titik B sama C-nya ini ya. Untuk mencari koordinat titik B, kalau kita perhatikan baik-baik, uh, antara titik A sama titik B, dia itu atas bawah kan ya. Dia garis lurus dari atas gitu. Jadi dia ini kan kayak di atasnya langsung ya. Artinya apa kalau atas bawah gitu? Artinya koordinatnya si B ini sama-sama 2 X-nya. Karena kan dia di atasnya persis gitu. Ini kan 2 itu ada di sini ya. 2. Dia juga ada di atasnya persis ya. Berarti dia kalau koordinat itu kan X, Y ya. Jadi depannya 2. Jika kita mencari Y-nya berapa? Ini 2, Y. Y-nya kita belum tahu. Itu berapa sih Y-nya gitu. Gimana caranya Y-nya? Pakai persamaan garisnya. Y sama dengan 3X min 4. Kita masukin ke persamaan garisnya si X-nya. Kenapa? Karena kan titik titik B-nya itu ada di garis. Ya kan? Ini kalau lihat di gambar, titik B-nya berada di garis Y sama dengan 3X min 4. Artinya dia mengikuti persamaan garis itu ya. Hingga di sini kita dapat X sama dengan 2 yang kita substitusikan ke sini. Dapatlah Y-nya sama dengan 3 kali 2 kurang 4. Y sama dengan 6 kurang 4. Y sama dengan 2. Jadi koordinat titik B-nya kita dapat 2,2. Semudah itu sebenarnya cara nentuin koordinat titik B-nya. Baru kita fokus sekarang yang titik C. Titik C gimana? Titik C kalau kita lihat ini ternyata titik C itu adalah di sebelah kirinya titik A. Berarti yang samanya apa? Apakah X-nya atau Y-nya? Kalau di atasnya kan yang sama X ya, karena dia vertikal gitu ya. Kalau misalkan dia horizontal, dia sebelah kirinya, berarti si C-nya ini adalah yang samanya di sumbu Y-nya. Karena kan di sebelah kirinya ya. Ini contohnya kalau di sini kayak sekitar minus berapa gitu ya. Ini kan ke sampingnya sama nih ngeliat koordinat Y-nya. Jadi artinya ke titik C ini, kalau saya buat di sampingnya, ini C, yang samanya itu adalah, ini X-nya beda, Y-nya sama, Y-nya sama dengan 2. Koordinatnya C itu X, Y ya. X-nya kita belum tahu, Y-nya minus 2. Jadi X-nya gimana? Ya masukin lagi persamaan, karena titik C-nya ada di persamaan garis. Y sama dengan 3X min 4. X-nya yang mau kita cari, Y-nya ini adalah min 2. Masukin min 2-nya ke dalam Y-nya. Namanya substitusi ya, menukar. Menukar Y dengan angkanya. Min 2 sama dengan 3X kurang 4. Min 4-nya pindah ruas ke kiri. Kalau pindah ruas, dia tandanya berlawanan ya. Min 2 tambah 4 sama dengan 3X. Min 2 ditambah 4, minjem 2 kelereng, dibalikin 4 kelereng. Berarti kelebihan 2 kelereng ya. Jadi ini positif 2 gitu ya. Sama dengan 3X. X-nya berapa? X-nya sama dengan, ini kita ini ya. Ini cerita. Oke. Terus ini kita pindahin. Jadi 2/3. Kenapa 2/3? Kenapa 2/3? Karena ini 3 sama X hubungannya adalah perkalian. Ketika ada yang dipindahin ruas, dia akan berlawanan. Kalau kali lawannya bagi. Kalau dia kurang, jadi tambah. Tadi kan ini min 4 ya, kurang 4. Ketika pindah jadi tambah. Gitu ya.
min jadi plus, plus jadi min kalau pindah ruas ya. Baik itu kanan ke kiri atau kiri ke kanan, sama. Kan berlawanan tanda, atau berlawanan arah gitu ya. Kalau berlawanan arah kan berlawanan operasinya. Ini 3 kali X, dipindahnya di 3, dibagi 3. Awalnya kali 3, jadi bagi 3. Dapatlah X-nya 2 per 3. Berarti koordinatnya berapa? Koordinat titik C-nya adalah 2 per 3, min 2. Gitu ya. Udah dapat nih B sama C-nya. Diapain? Kita coba terus lagi di sini. Ini C, ini tadi B-nya. Pakai Pythagoras kan aja sekarang. Ini A-nya. Udah ada semua ya. B-nya tadi 2,2. C-nya adalah 2 per 3, min 2. Bagaimana kita mencari jarak AB sama AC? Kita baru tahu titik koordinatnya. Cara ngitung jaraknya gimana? Kalau kita ngebayangin koordinat tadi Kartesius, ini kalau misalkan 2 min 2 sama 22, ini kita ngitung jaraknya aja kan. Jarak apanya dari sini ke sini kan jaraknya berapa? Berapa satuan gitu kan. Bisa kelihatan langsung sebenarnya ya. Dari 2 ke minus 2. Duanya kan ada di atasnya di sini. Ini 1, ini 2. Kan di sini ya. Di sini dari 2 menuju ke minus 2. Berarti kan 4 ya. Karena minus 2 ke 0 itu 2 satuan. Dari 0 ke minus 2 itu 2 satuan juga. 2 tambah 2 jadinya 4. Secara manual kalau lihat gambar. Kalau lihat gambar gimana caranya? Ada rumusnya. Ini terserah kalian. Kalian kalau misalkan paham pakai lihat gambar doang, itu bisa langsung kan kelihatan ini dari 2 ke minus 2. Kalian membayangkannya yang Y-nya ya. Jangan lihat yang sama, kan X-nya sama. Kita ngeliatnya angka yang beda. Yang bedanya kan di Y-nya. 2 sama minus 2. Kita ngebayanginnya, oh 2-nya akan ke 0 dulu kan. Jadi 2 kotak atau 2 satuan. Ternyata dari 0 ke turun lagi ke min 2. 2 juga, berarti kan 4. Kalau kan nggak bisa ngebayanginnya, pakai rumus. Tapi itu kan nambah beban lagi ya. Tapi saya tetap kasih rumusnya. Namanya rumus mencari jarak antara dua titik ya. Ini saya simbolkan D. D itu jarak dua titik koordinat. Titik koordinat. Sebenarnya kayak Pythagoras ini. Di matematika kita menyebutnya sebagai Euclidean distance. Kalian nggak perlu tahu istilahnya juga sih sebenarnya. Cuma biar kepuasan aja. Nama rumus ini adalah Euclidean distance. Jarak mencari jarak antara dua titik. Gimana rumusnya? Dua titik ini misalkan titik pertama itu X1, Y1. Titik yang keduanya X2, Y2. Gitu ya. Ini masing-masing ada angkanya. Ini kan koordinat pertamanya berapa? Kita terus rumusnya. Akar dari X2 dikurangin X1 kuadrat ditambah Y2 kurang Y1 kuadrat. Jadi kayak selisih X dikuadratin ditambah selisih Y-nya dikuadratin. Ini mirip-mirip kayak rumus Pythagoras ya. Penjumlahan kuadrat gitu. Nah, oke kita terapin sekarang. A-nya berapa tadi? A-nya kan 2, minus 2. Berarti A-nya kita anggap sebagai X1, Y1. B-nya tadi 2,2. X2, Y2. Maka kita masukin X2 kurang X1-nya jadi 2 kurang 2 jadi 0. 0 kuadrat ya 0. Kalau Y2-nya 2 dikurang min 2. Ini hati-hati. Min ketemu min nanti jadi plus. Jadi 2 kurang 2, 0 kuadrat ditambah 2 tambah 2. Kenapa dia ditambah? Karena min ketemu min ya. Min kali min plus. Ini 0 tambah 4 kuadrat 16 gitu ya. 0 tambah 16 jadi nanti 16. Akar 16 adalah 4. Sama nggak sama tadi? Sama, tapi kan lebih lama gitu ya. Saya saranin kalian uh, memahami cara yang pertama tadi. Membayangkan sedikit gitu ya. Oh ini yang bedanya di koordinat Y-nya. Oh, kalau Y-nya beda, tinggal kurangin aja. Kurangin gitu. Tapi dipositifin ya. Maksudnya kalau mau praktis ya, lihat koordinat yang bedanya, dikurangin. Yang mana yang dikurangin emang? Kalau yang namanya jarak, itu nggak ada jarak itu negatif. Jadi meskipun kalian kebaliknya, misalkan kalian nguranginnya antara 2 kurang min 2, sama min 2 kurang 2, kan hasilnya kalau 2 kurang min 2 ini 2 tambah 2, 4. Ini min 2 kurang 2, min 4. Karena jarak nggak bisa negatif, ya ini dipositifin 4-nya. Jadi min 4-nya dipositifin, jadi 4 jaraknya. Ini cara paling praktis kalau kayak gini. Tapi ini saya jadiin cara rumus juga kalau misalkan ada yang lebih suka pakai rumus ya. Tapi lebih lama ya kalau pakai rumus.
Yang penting kalian paham bagaimana mencarinya gitu ya. Ini saya tadi jabarkannya pakai, saya gambarin dulu. Apakah nanti kita perlu gambar di ujiannya? Ya enggak, kelamaan kalau kita gambar dulu kayak gini kan. Ini kan buat ngejelasin doang biar terbayang. Yang lainnya juga gitu, yang A sama C. Angka yang bedanya yang mana? 2 sama 2/3. Terus diapain? Dikurangin. Yang mana yang di depan? Yang mana aja? Bebas. Yang penting nanti jadi positifin gitu ya. Ya saya pengennya yang 2 aja yang di depan gitu ya. 2 kurang 2/3 biar nggak negatif lagi gitu. Sama dengan berapa? 2-nya itu kita jadikan per 3 juga. Ini kan 2 doang ya. Kalau 2 doang itu biasanya jadinya 2/1 aja. Kurang 2/3. Samain penyebutnya. Penyebutnya sama-sama jadi 3 ya. Maka ini adalah 3 dibagi 1, 3 kali 2, 6. Gitu ya. Ini pelajaran SD nih, cara ngurangin pecahannya. Kemudian 3 bagi 3, 1, 1 kali 2, 2. Jadinya ini kan 6/3 dikurang 2/3 jadi 4/3 gitu ya. Ini jaraknya 4/3. Ini udah positif ya. Nggak perlu dipositifin lagi. Kemudian tinggal Pitagoras saja. Tinggal Pitagoras. Kalau kita mau nyari BC-nya, berarti kan ini Pitagoras ya. Saya jelasin lagi Pitagoras itu adalah Pitagorasnya. Ini kan BC itu sisi miring ya. Sisi miring, kalau kita cari Pitagorasnya pakai apa? Ini Pitagoras yang awal. Misalkan ada A, B, sama C. Rumus Pitagorasnya adalah, kalau mau nyari sisi miring, C sama dengan akar dari A kuadrat tambah B kuadrat. A kuadrat tambah B kuadrat. Kemudian, kalau mau nyari yang sisi yang A, sisi yang bawah, sisi alas, pakai tangan ya. Yang C-nya di depan, C kuadrat kurang B kuadrat. Kalau mau nyari yang B, sisi tegaknya, C kuadrat kurang A kuadrat. Nah, di sini kita nyari yang C ini, sisi miring ya. Berarti pakai rumus yang sama. Sehingga BC itu adalah akar dari AC kuadrat tambah AB kuadrat. Kebalik pun nggak apa ya, mau AC yang di depan atau di belakang sama aja. AC kuadrat tambah AB kuadrat. 4/3 kuadrat ditambah, apa di sini tadi AB-nya adalah ya, AB kuadrat. Ya, 2 itu 4 ya tadi. 4 kuadrat. Jadinya 4/3 kalau dikuadratin berarti 4-nya dikuadratin, 3-nya dikuadratin. Sehingga kita dapat 16/9. Karena 4-nya dikuadratin, 3-nya dikuadratin. Ditambah 4 kuadrat 16. Ini disamain penyebut ya. Saya bikin ini 16/1. Kemudian bawahnya jadi 9. 9 bagi 9, 1. 1 kali 16, 16. Ditambah 9 bagi 1, 9. Kali 16, 144. Ya, ini kalau misalkan ada yang belum cepat ngitungnya ya dikali biasa ya. 16 kali 9 gitu ya. 44. Kalau dijumlahin berarti 160/9. Cara ngitungnya gimana? Ini bisa kita pisahin akarnya ya. Akar 160 per akar 9. Dipisahin masing-masing sendiri-sendiri akarnya. Ini boleh. Karena memang ada aturannya. Jadi akar A per B itu bisa menjadi akar A bagi akar B. Ini kita melakukan sifat akar yang ini ya. Kemudian akar 160 diapain? Bisa kita pecah juga. Kalau dari sifat akar A kali B, itu bisa kita pecah jadi masing-masing. Akar A kali akar B. 60 itu kan adalah 16 kali 10 ya. Usahakan ketika kita memecah akar, yang depannya itu bilangan kuadrat. Di sini kan bilangan kuadrat terdekatnya 16. 16 kali 10. Atau saya langsung pisahin aja akar 16 kali akar 10. Akar 16 kali akar 10. Dibagi akar 9 itu kan 3 ya. Akar 16 nanti 4 ya. 4 per 3 akar 10. Inilah jawabannya.
4/3 kelas 10 tuh yang C. Masuk kategori apa nih? Apakah ini basic? Apakah ini medium atau advance? Ada yang bisa menilai soal ini masuknya kemana? Jadi saya bilang kalau basic apa? Nggak pakai rumus ya? Kayak soal diagram tadi. Ini pakai nggak? Ada pakai rumus Medium ya. tabel satu ya? Medium ya, Mas. Medium. Iya, medium. Tapi mungkin juga ada orang yang nggak pakai advance ya. Tapi sebenarnya ini medium. Kalau advance, kita butuh, dia akan ada lagi tuh topiknya. Ini kan baru pakai Pythagoras doang sebenarnya intinya kan. Samaan garis lurusnya cuma masukin substitusi doang gitu. Artinya ini nggak terlalu ke advance ya. Jadi masuknya medium. Medium tuh maksimal 2 menit bisa kita kerjain. Ini tadi karena saya jelasin, jadi kelihatan lama karena saya jelasinnya pelan-pelan supaya kalian paham ya. Tapi kalau kita ngerjain secara langsung, mana yang kita tulis di kertas coret-coretan? Kertas coret-coretan kita kan disuruhnya ngerjainnya sebenarnya 2 lembar ya, 2 lembar HPS. Kita sehemat mungkin. Intinya sebenarnya kita cuman bikin yang ngitung apa tadi, koordinat dulu ya. Koordinatnya koordinat B sama koordinat C. Gimana caranya supaya cepat ya tadi. Dimasukin ya ini berarti harus kita cari nih. Tadi yang ini kita tulis ya. Kalau mau singkat mungkin kalian nggak perlu nulis persamaan garisnya, langsung masukin angkanya aja. Ini sebenarnya ditulis persamaan garis itu biar biar teliti aja gitu ya. Tapi kalau kalian udah melihat persamaan garisnya di soalnya, langsung masukin angka 2-nya bisa. Kemudian yang nyari C, titik C-nya juga ya. Udah dapat titik B sama C, baru kita cari panjang AB sama AC. Jadi lihat angka yang beda, tinggal dikurangin doang, dipositifin. Baru terakhirnya Pythagoras. Gitu. Jadi ada 4 step sebenarnya. Nyari titik B, titik C, terus nyari jaraknya, yang sebenarnya gampang, cuma ngurangin doang. Ini saya kasih tanda berapa langkahnya ya. 1, 2, ini 3. 3 cuma ngurangin doang. Saya anggap 1 langkah ya yang 3 ini. Kemudian terakhir Pythagoras 4. Ya kan nggak perlu nulis rumus Pythagoras kan langsung nyari aja kan. Langsung masuk ke sini kan. Ini juga nggak perlu ditulis BC sama dengan apa kuadrat tambah kuadrat. Kalau udah tahu langsung ke angkanya aja. Bahkan sebenarnya langsung ke hasil kuadratnya ini yang kalian tulis. Kalau saya mungkin akan langsung ke sini. Tinggal nyamain penyebut. Nah, kalau yang lama dinyamain penyebut, 16/9 tambah 16/1 lama, itu ada cara cepatnya juga ya. Penjumlahan atau pengurangan pecahan, kan biasanya kita menyamain penyebut ya. Ini kan ngasih gampang nyamain penyebutnya 9 kelihatan ya. Tapi kalau misalkan susah angkanya, kalian harus cari KPK-nya dulu. Ya, KPK dari penyebutnya ini. Penyebut itu yang bawah ya, pembilang itu yang atas. Ini ada rumusnya A tambah A per B tambah C per D. Cara ngerjainnya, bawahnya dikali. Jadi itu 9 sama 1 kan dikali aja. 9 kali 1 gitu. Terus atasnya itu kali silang. AD, A kali D ditambah. Kalau tandanya tambah, kita pakai tanda tambah juga. Kalau tandanya kurang, kita pakai kurang juga. B kali C. Jadi yang tadi itu 16/9 tambah 16/1. Kita cukup kaliin bawahnya. 9 kali 1, 9. Terus 16 kali 1, 16. Langsung hasilnya aja. Ditambah 16 kali 9, 14. Itu ya cara menjumlahkan pecahan yang Nah, ini lumayan sangat berguna nih kalau disimak biar untuk kecepatan ya. Karena sering sekali kita nambahin atau ngurangin pecahan kalau di soal simak ya. Jadi pembuat soal simak tuh senang banget sama pecahan-pecahan. Siapa sih yang buat? Apakah profesornya, guru besarnya, atau mahasiswa S2 yang saya bilang tadi? Bisa jadi dua-duanya ya. Nah, mungkin kan yang mahasiswa S2 matematikanya itu bikin semua soalnya. Jadi mungkin dia dikasih bagian, coba kamu ngerjain bikin soal topik ini. Bisa dikasih kisi-kisi dari UI-nya. Untuk semak gelombang berikutnya topik yang keluar ini kisi-kisinya buatkan sesuai topik itu kayak gitu kan tugasnya bisa seperti itu ada kisi-kisinya dari UI-nya topik apa yang mau dikeluarin atau bisa jadi kemungkinan kedua dikasih kebebasan aja gitu secara kamu Prof mau bikin apa gitu ya topiknya penting soalnya jumlah soal sekian 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 gitu dan ada 3 level kesulitan
basic, medium, advance dengan proporsi yang tadi saya bilang. Itu formulanya. Oke sih, tapi menurut saya yang pertama sih ya, dikasih kisi-kisi. Sepengetahuan saya kayak gitu. Oke, sampai sini aman. Nanti untuk pertemuan berikutnya kita akan lebih cepat lagi. Ini saya baru bahas 2 soal. Tenang aja, kita masih punya 9 pertemuan. Di pertemuan besok saya akan langsung fokus bahas soalnya. Tadi kita introduction dulu kan, kita buat bahas tentang cara ngerjain tryout-nya sama buat simulasi skornya ya, sama trik-triknya. Itu sangat penting di awal, kita bikin strategi. Nanti selanjutnya kita tinggal bahas-bahas soal. Tapi saya nggak cuma bahas doang, biasanya saya masukin juga konsep-konsep materinya dulu ya, di setiap soal itu. Ini topiknya tentang apa, tadi kan saya petik sama garis lurus, saya kasih tahu bahwa ini tuh rumus umumnya kayak gini. Ini nih menanjak, angka ini menunjukkan apa gradien. Angka ini menunjukkan apa? Oh, kita potong dengan semu Y. Kalau kalian paham itu, ketika soalnya dirombak, kalian akan kepake nih yang ini tadi, Y sama dengan X sama C ini. Konsep ini akan kepake. Terus titik itu kalau ada di garis, berarti titiknya itu bisa dimasukkan koordinatnya ke garis, gitu, ke persamaan garisnya. Itu konsep yang kedua. Baru konsep Pitagoras dalam tadi. Saya ulang lagi kan tadi konsep Pitagorasnya, biar kalian ingat lagi, mungkin ada yang udah lupa Pitagoras. Pitagoras itu wajib banget ya. Kayak setiap gelombang pasti ada Pitagorasnya. Pasti ada soal Pitagorasnya, ada tentang Pitagorasnya. Bahkan 2 soal, 3 soal kan gitu ya. Yang mau terpakai. Jadi nggak bisa enggak nih. Pitagorasnya wajib kalian kuasai. Kalau kalian targetnya ngajain 22, ya berarti kalian harus ngajain yang medium-medium kayak gini juga kan. Mau nggak mau. Kan nggak bisa cuma nganalin 13 soal basic doang. Kayak tadi diagram-diagram kan nggak mungkin semuanya diagram. Diagram itu cuma ada 4. Di setiap soal simak itu diagram batang 2, diagram garis 1, diagram lingkaran 1. Cuma 4. Pola angka ada pola beberapa, ada 2, kadang 2, kadang 3. Pola huruf itu ada 2. Itu ada 2 atau 8. Misalkan pola angkanya, pola angkanya banyak juga. Ada pola angka yang pakai gambar, ada yang enggak. Yang pakai koma-koma ke samping. Jadi pola-pola tuh lumayan ya. Kayak pola-pola sama diagram itu sekitar 10. Tiganya lagi soal-soal yang simple-simple. Gampang-gampang. Kalau kan, tapi yang pola-pola justru malah suka nggak dapet tuh. Kalau kita overthinking ya. Kalau di pola-pola angka, pola huruf, kalau terlalu overthinking, kita nyari-nyari polanya malah nggak ketemu-temu. Padahal kadang polanya semudah itu gitu, gampang. Karena panik jadi lama. Jadi ketika saya jelasin nih, semua pola yang ada di gelombang 2, gelombang 1 kemarin, gampang semua. Kalau udah dijelasin. Kalau kita ngerjain sendiri persetujuan masih ngebaca-baca ya, ini apa ya polanya. Bahkan ada yang nemu-nemu lama banget. Itu harusnya kan kita ngebatasin ya. Kalau ngerjain soal pola, kalian tentuin dulu ini mau dikerjain atau enggak. Kalau nemuin lihat pertama kali soal itu, coba lihat dulu soalnya mau dikerjain atau enggak. Misalnya ini apa ya? Ini kayak gini misalkan kalian pertama kali ngeliat soal ini gitu ya. Ini ada apa di sini? Pola apa? Pola angka, tapi ada gambar segi-seginya. Ini kan sebenarnya pola angka yang enggak terlalu gampang. Kalau kita lihat dia menggabungkan antara pola angka itu sendiri dengan segi-seginya. Jadi kan harus menemukan 2 pola, pola angkanya dan pola seginya. Bukan menggabungkan ya, menghubungkan antara segi sama angka enggak, tapi masing-masing. Jadi kalian harus bisa enggak, oh, ini kayaknya bisa dikerjain. Kalau kalian coba dulu, kalian lihat waktunya. Tadi kan waktunya hitung mundur ya. Kalian mulai ngerjain di menit keberapa, nanti kalian targetin, saya maksimal soal pola angka ini, saya harus kerjainnya maksimal 1 menit misalkan. Saya coba dulu 1 menit. Ya kalian lihat mulainya, kalian lihat jam menit keberapa, menit ke 25 mulainya. Nanti ketika udah masuk menit 26, kalau belum dapat juga langsung skip. Tek, gitu. Jangan sampai enggak. Itu caranya yang lihat waktu. Awal mulai kerjanya di menit keberapa, ketika udah pindah menitnya, kalian udah gitu, nyerah gitu. Sebenarnya kan kalau pola angka, kalau dapet polanya itu nggak nyampe semenit. Beberapa detik doang. Tapi kadang kita nyoba-nyoba variasi-variasinya kan. Mungkin. Atau sekalian kalian nggak coba. Pilihan kedua. Cobanya belakangan aja. Kalau kira-kira polanya agak rumit, ini kayaknya agak lama nih, saya belum ada ide. Skip aja dulu. Gak apa-apa. Tapi kalau misalkan, oh saya udah pernah nih
ngerjain yang mirip kayak gini, ya kerjain gitu. Kalau udah tahu triknya gitu ya. Tapi kalau belum sama sekali, jangan gegabah, nyoba dulu gitu ya. Takutnya malah ngabisin waktu doang. Kayak gitu strateginya. Jadi kalian dari 35 soal, pilih 22 soal yang bisa kalian kerjain. Di screening dulu gitu. Ini skip, kerjain. Skip. Pernah ngerjain kayak gini, tipenya mirip, coba kerjain. Dapat, baru soal berikutnya. Kalau nggak bisa, skip gitu. Tapi jangan skip semua ya, dari 1 sampai 35 skip semua. Ntar. Pasti harusnya ada yang bisa dikerjain lain. Minimalnya 13, minimal banget sih 13. Kemarin ada yang lulus ya. Ini ngejadinya 14. Ya yang privat sama saya, bukan privat ya. Yang pernah ada yang kemarin ada yang setahu saya dia ngerjainnya sedikit tapi bisa lulus ya. Kayaknya di logikanya, di logikanya lumayan banyak. Di verbal lumayan bagus. Tapi jangan sampai 13 atau 14 sih. Itu ngeri-ngeri gitu sih. Nanti kalian kepikiran kalau udah ujian tuh. Duh, saya tadi cuma ngerjain 13 nih, gimana nih gitu. Atau kalian kepikirannya pas lagi ngerjain logika. Kan verbal dulu nih. Terus habis itu kuantitatif, baru ke logika ya. Jadi di logikanya kalian kepikiran tuh, aduh, saya kuantitatif cuma ngerjain 14 deh, gimana nih. Jadi kan punya kayak apa ya, tekanan, pressure ya. Di logikanya kalian harus lebih banyak ngerjain lagi gitu. Itu kan ke bawah loh. Kalau kalian di verbal itu udah keteteran, kan kepikiran pas ngajain kuantitatif kan dia pindah-pindah spesifik kalau waktunya habis pindah bisa balik lagi tuh ya, jadi verbal ngerjain waktunya habis pindah ke kuantitatif. Kalau verbalnya kalian cuma sedikit yang kejawab pasti akan kepikiran, atau kalian mikirin soal yang kalian nggak dapet apa tuh di verbal, tiba-tiba muncul di otak kalian termikir tadi harusnya jawabannya ini gini, itu sebagai kayak yang hindari ya. Ketika udah pindah subtes udah fokus aja ke kuantitatif, sebelumnya udah lupakan aja, jadi kerjakan dan lupakan gitu aja. Karena kalau kayak gitu kepikiran-kepikiran kita nggak jadi nggak fokus di subtes yang lainnya dan mengurus otak juga. Nanti kalau udah kuantitatif, kalau ke logika itu kan 2 jam ya. Terus langsung nyambung itu ke bahasa Inggris, nggak ada jeda, nggak kayak dulu. Dulu tuh saya jedanya 30 menit, bisa makan, bisa minum, bisa cuci muka. Sekarang nggak dikasih jeda, kejam juga sih menurut saya. Langsung nyambung tuh ke bahasa Inggris. Kalau jeda itu 1 menit ya. Antar subtes itu ada kayak berapa detik, 1 menit kalau nggak salah ya. 1 menit sampai 30 detik ya. Jadi dari verbal ke kuantitatif itu nggak langsung, tapi jedanya cuma 30 detik satu menit, 1 menit kayaknya. 1 menit. Itu pun ya kita nggak boleh meninggalkan ruangan juga itu ya. Sekali kedip doang itu kan sebenarnya 1 menit, 1 menit, ya 1 menit kurang 1 menit ya, saya lupa lagi. 1 menit kayaknya deh bedanya. Tapi kan itu sedikit banget ya. Boleh minum atau enggak? Itu sebaiknya jangan sih ya. Kalian tuh pos-posan minum sebelumnya, sebelum ujian, kalian posen udah makan udah minum ya. Apalagi ke toilet. Toilet tuh kemarin ada yang nggak dikasih loh. Jadi harus ngemis-ngemis ke pengawas ya, supaya boleh ke toilet. Pas ngomong berkali-kali gitu ya, udah nggak tahan gini-gini segala macam, tapi ada yang diizinin, ada juga yang enggak gitu. Tergantung pengawasnya, karena kan takutnya ada kecurangan kalau beneran kan ini ke toilet, dia kan nggak tahu kan ini kamu, kalian ke toilet kan, dia menghindari itu bisa banget. Sebaiknya kalian sebelum ujian tuh udah lakukan semuanya gitu ya. Kalau mau pipis pipis dulu gitu kan, kalau masih lapar makan dulu sih. Tapi jangan sampai kekenyangan juga, kekenyangan malah ngantuk. Di Pas di bahasa Inggris tuh kalian terkuras 2 jam ngerjain TPA, PK, ketemu grammar, mulai pusing gitu grammarnya. Kalau bahasa Inggrisnya kurang ya. Nanti di readingnya 50 soal, itu satu teks buat 10 soal. Teksnya panjang-panjang nggak susah. Kayak teks jurnal gitu, paper gitu ya. Akademis banget. Susah dipahami kata-katanya. Kalau saya sampai mau ketiduran saya ngerjain bahasa Inggris. Saya jujur aja bahasa Inggris kemarin waktu saya ujian saya nggak belajar sama sekali. Udah lah, nating tulus aja. Karena padahal sih saya TOEFL-nya nggak bagus-bagus amat ya, cuma 560. Tapi ya udah, saya waktu itu latihannya TPA aja, PK aja kan, saya lebih suka PK kan. Jadi saya udah bismillah aja deh bahasa Inggrisnya. Saya sih semua juga kan, karena nggak ada minus ya. Untungnya di ngantuk-ngantuk itu masih bisa kayak juga pas. Tapi pas banget waktunya, pas saya selesai nomor 90, waktunya kurang dari 1 menit lagi gitu ya. Pas tuh, jadi saya nggak cepet periksa gitu. Yang bikin lama tuh di reading ya kalau di bahasa Inggris. Nanti kalau kalian ikut yang bimbel bahasa Inggris saya kan
akan diajarin trik-triknya juga. Bagusnya berapa bahasa Inggris? Amannya sudah 550 ya kalau bisa bahasa Inggris. Kalian udah nyobain belum layoutnya yang di web? Itu jawabannya dari jawaban dosen UI itu ya yang ngajar nanti. Udah diverifikasi dia ngasih. Jadi kalau kalian masih banyak yang salah itu nanti coba ditingkatin lagi. Saya lihat kemarin di PK itu ada yang udah ngerjain ya layoutnya. Ada yang masih kecil banget ya. Tapi mungkin kemarin ada kendala, kalian harus terpaksa harus ngisi semua ya, karena nggak bisa ngosongin. Ada nggak yang udah nyoba? Sebenarnya kan tadi saya baru kasih tahu ya, bahwa itu kita klik kotak nomor soalnya aja, kalau nggak bisa next ya. Harusnya kan ada yang dikosongin gitu ya, biar nggak banyak minusnya. Mungkin yang sekolah kecil kan banyak minus. Tapi kalau banyak minus juga nggak nyampe kecil banget sih. Targetnya tuh, kalau saya dulu ikut bimbel, si targetnya 550. Tahu nggak, waktu saya tryout tuh ada 10 tryout dari bimbel, dikasih 10 tryout. Tapi soalnya jauh-jauh dengan soal yang sebenarnya jauh banget gitu ya. Miripnya dikit banget ya. 10%, 20% mirip. Soal-soal lama gitu yang dikeluarin, yang udah jarang keluar. Tapi di targetnya 50. Itu saya bisa dapat tuh 50 ke atas itu ya. Itu pertama kali TO pertamanya. Terus itu ditingkatin lagi, tingkatin lagi. Pas ujiannya dapatnya 792 itu. Itu 2 minggu persiapan bisa sih sebenarnya intensif ya. Yang penting kita udah mempelajari pola-pola soal. Oke, ini kita yang baru 2 soal, nanti besok saya lanjutin lagi sama 3 dan seterusnya. Kalau bisa kalian udah ngerjain dulu ya, biar kalian ngerasain seperti ujian nanti. Yang udah pernah ujian kemarin gagal, mau sekarang lagi belajar lagi nih, coba ya kerjain lagi aja. Tapi kalian jangan buka apapun ya. Ini kan buat ngukur kalian sendiri. Kalau kalian curang, buka-buka lihat pembahasan apa gitu, googling, ChatGPT, percuma hasil tryoutnya gitu. Malah merugikan kalian sendiri gitu. Kalian yang gede di tryout saya juga nggak ada gunanya juga gitu ya. Kan bukan ujian sebenarnya. Tapi kan kita mau melihat kemampuan kalian sekarang sebelum bimbel. Di mana levelnya gitu. Nanti kan kalian mengisi form recapnya kan saya lihat rata-rata nih udah berapa nih dapat skornya. Jadi caranya tadi kalau mau ada yang dikosongin, klik nomor soal berikut ya kotaknya. Jangan klik selanjutnya, nanti nggak bisa kalau klik selanjutnya. Jadi kalian bisa ngosongin, nggak harus diisi semua. Kalau ada yang mau ngulang lagi boleh, kalau misalkan ada yang kendala, nanti saya kasih aksesnya lagi, kalian pesan lagi, beli sekarang itu, kita nanti, ya tadi caranya ya, saya yang nunjukin tadi, itu saya buka lagi aksesnya, kalau ada yang mau ngulang ya, kalau ada yang kendala kemarin, misalkan ternyata harusnya ada yang dikosongin, tapi nggak bisa kosongin, karena kendala teknis boleh ngulang sekali lagi, tapi kemampuan murni ya, kerja ini. Oke, jangan sambil nyari-nyari jawaban gitu, apalagi pakai kalkulator gitu. Dan kalau ujian nggak bisa kelihatan banget ya. Ngecek kita dilihat nggak bisa, nggak ada celahnya. Kabarnya 2 arah soalnya. Oke, kita sampai sini dulu. Besok dilanjutin lagi. Nanti kalau ada yang mau try out itu japri ke saya aja ya. Biasa dibuka tesnya. Karena kalau nggak bisa langsung ngerjain itu harus dibuka dulu dari apinya. Dan saya nggak bisa ngecek setiap saat gitu. Jadi kan kasih tahu dulu baru saya buka. Pastikan di waktu yang kalian nyaman ngerjain try out ya. Mau tengah malam mau apa, tapi nggak ada gangguan gitu ya. Kalau di hari-hari jam-jam sibuk mungkin ada gangguan apa, terjeda ngerjain TOT itu jangan sampai. Nanti kan kalau ujian nggak ada juga. Nanti ini ada rekamannya akan saya upload di G Drive. G Drive-nya ada di deskripsi produk, deskripsi grup bimbel PK. Kalian tinggal klik aja linknya, nanti saya kasih akses ya. Pasti kan emailnya sama dengan yang kalian isi di itu ya. Ada form itunya ya, formulir untuk apa namanya asesmen awal itu ya. Dan kalian isi di deskripsi itu, kalian ikutin aja tuh apa yang perlu diisi, apa yang perlu dikerjain. Saya udah kasih semua di deskripsi grup. Tutorial ngerjain tryout juga udah ada. Oke, makasih semuanya, semoga bermanfaat. Kita ketemu lagi besok malam di jam yang sama. Ya, siap. Ya, Ya, makasih Mas Tri. ya sama-sama. Ya, Semoga bermanfaat. ya. Ya, saya